Yang mari kita asli, uji. yang otentik, yang ada fakta empiris, ya memang dia mati dan bangkit. Baik, Itu mari nggak bisa kita uji, berdebat. Bro Hanzo. Kita uji, apakah Yesus ini mati atau enggak mati? Kita uji. Tapi sebelum itu, Bro Hanzo, coba deh teman-teman Kristen semua yang menyimak di Komal ini, coba di cross check. Apakah benar Yesus itu dilindungin sama Elohim? Apa benar Yesus itu dilindungin sama Bapa, sama Tuhannya? Mari kita cross check. Pertama, teman-teman, di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus kan pernah berpesan, pernah menyampaikan kepada muridnya, yakni bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itu kata Yesus. Ketika kita cross check di dalam Mazmur 91 nomor 1 sampai 12, ternyata di situ Yesus itu dilindungin sama Elohim, sama Tuhannya. Matius 6 nomor 4, ketika Yesus itu dicobai sama iblis, mau diuji sama iblis. Apa kata iblis di situ? Iblis saja tahu. Ternyata di dalam perjanjian lama itu ada nubuatan tentang Yesus, bahwa Yesus itu akan dilindungin sama Elohim. Dilindungin sama malaikat Elohim, malaikatnya Tuhan. Bahkan kaki Yesus itu tidak terhantuk kepada batu. Makanya di dalam Mazmur 91 nomor 1 sampai 12, atau kalau mau lebih simpel nomor 10 sampai 12, Yesus itu dengan terang-terangan dilindungi sama Elohim. Yang kedua, di dalam Keluaran 23 nomor 7, itu kan Elohim pernah pesan, orang yang benar, orang yang tidak bersalah, tidak boleh kau bunuh, tidak boleh dimatikan. Sementara kita tahu Yesus ini orang benar, orang tidak bersalah, orang tidak berdosa, orang benar dia. Kok bisa dibunuh? Berikutnya di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, oleh Elohim. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Gak mungkin lah, woi. Orang yang benar, orang yang tidak bersalah dibiarkan Elohim mati, gak mungkin. Silakan, saya kasih kesempatan kepada teman-teman Kristen untuk menanggapi. Silakan, silakan. Ya. Ditanggapin dulu, silakan. Kamu ada gagal paham, Fandi. Tidak ada yang membunuh Yesus, ya kan? Ayatnya di mana? Yohanes 10 ayat yang ke-17. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberi dan berkuasa mengambilnya. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Jadi dia mau disalib itu atas kehendak dia. Ada tujuannya. Tujuannya yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan di neraka. Gurudanya datang, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap layarnya, kawan. Waalaikumsalam Bro. warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil Gurunda. Silakan, Gurunda. Saya kuat nih si Fandi. Tutupin tuh. Enggak, aku kebetulan kuliah aja. Lanjut. Ya, Bang Juma. Iya, silakan Bang. Pagi. Lanjut. Ya, lanjut ya. Ya, silakan Jadi, Hanzo, lanjut aja dulu. Oke, sampai mana tadi? Oke lah, cukup. Lanjutkan dulu narasi Bang Juma. Kita ganti topik lah. Intinya tidak ada yang membunuh Yesus. Berapa kali kan mau dilempar batu dia tidak bisa kan. Ada 2-3 kejadian mau dilempar batu lalu menghilang karena waktunya belum tiba. Begitu Bro Fandi. Lanjut. Oke. Silakan Guru. Mungkin Bang Zuma mau masuk langsung. Bang Zuma, tadi dasar argumen kita adalah, ya, dasar argumen kita Matius 15:24. Yesus hanya untuk Agung, Matius 29 nomor 19. Sampaikan Injil ke. Jadi tema ini Gurunda. Silakan Bang Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, Islam agama yang datang belakangan untuk disempurnakan oleh pencipta langit dan bumi melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Islam ini mencakup beberapa hal penting dari ajaran-ajaran sebelumnya. Karena antara ajaran Islam dengan ajaran para nabi itu berkesinambungan, satu visi, satu misi, dan cakupan di dalamnya adalah tauhid, mengesahkan pencipta langit dan bumi, dan tidak menyerupakan pencipta dengan satu apapun. Ketika orang-orang terdahulu berbicara tentang Nabi yang mulia Isa, dalam perspektif saudara-saudara kita Kristen mereka menyebutnya Yesus, maka Al-Quran datang meluruskan tentang apapun yang dibengkokkan dari ajaran Nabi Isa di dalam ajaran sebelumnya. Termasuk ketika dikatakan Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan saudara-saudara kita Kristen yang mereka sebut Yesus itu mati dengan jalan kutuk atau disetarakan dengan pelaku kejahatan yang kemudian dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Al-Quran datang menarasikan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi Rasul bagi kaumnya Bani Israel menyatakan dirinya, memproklamirkan dirinya sebagai hamba Tuhan yang diberkahi Tuhan dimanapun berada, dan tidak ada sisi di mana ada dalam hidupnya mendapatkan kutuk dari Tuhan maupun dari lebih-lebih dari makhluk selain daripada Tuhan. Jadi ketika Islam datang bertemulah dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen mengusung Nabi yang datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah, mereka sebut Yesus, itu mati dengan jalan kutuk, menebus dosa-dosa orang jahat dengan cara mati di atas tiang salib. Akan tetapi ketika kita belajar yang Al-Quran sajikan kemudian terhadap Nabi ini adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya kemudian memperlihatkan keingkaran, memperlihatkan kekufuran, dan Nabi Isa merasakan itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra kalaman ansari ilallah. Maka Nabi Isa bertanya kepada kaumnya, siapa di antara kalian yang akan menolong aku, membantu aku untuk menegakkan ajaranku, ajaran yang kuterima dari Allah? Maka muridnya pun menjawab, nahnu ansarullah amanna billah wa syahadu bi anna muslimun. Kamilah yang akan menolongmu wahai Nabi Isa. Kami akan menegakkan ajaran yang engkau bawa wahai Nabi Isa. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri terhadap apa yang engkau ajarkan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana rasul fakutubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul ini. Oleh karena itu tetapkanlah kami bersama dengan orang-orang yang memberikan kesaksian. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wattaba'ana rasula fakutubna ma'asyahidin. Murid-muridku bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah Rasul utusanmu untuk Bani Israel. Nah, lalu kemudian sahabat yang dimuliakan oleh Allah ini dalam perspektif Islam, kesinambungannya dengan ajaran sebelum Islam. Wa makaru wa makarallah. Orang-orang pada zaman itu yang kufur terhadap Nabi Isa membuat kesaksian palsu, membuat makar, tipu muslihat, sepakat untuk mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Mereka bersekongkol dengan penguasa kala itu untuk menyingkirkan Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah menolong beliau. Bapa, jikalau mungkin biarkanlah cawan ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Wa makaru wa makarallah. Orang-orang ingin membuat makar. Ketika Yesus kemudian sedang melakukan penginjilan, imam-imam mahkamah agama orang Farisi datang kepada beliau. Lukas 22 nomor 52-53. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penjahat?
Kiranya aku ini adalah penyamun, sehingga engkau datang membawa pedang dan pentungan. Bukankah setiap saat engkau melihat aku beribadah, melakukan penginjilan, aku mengajarkan kepada kalian di dalam bait suci tentang ajaran menuhankan Tuhan yang benar dan mendudukkan kemudian diriku sebagai utusan. Tapi saatnya sudah tiba, saatmu sudah tiba, kata Yesus, saatmu sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Jadi upaya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah upaya kuasa kegelapan. Maka apa yang diterangkan Al-Quran? Wallahu khairul makirin. Allah pembalas, sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, lalu kemudian di Al-Quran diterangkan, Iska'alallah. Maka kemudian Allah berfirman, Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahiruka minal ladina kafaru. Sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu, mensucikanmu dari orang yang ingkar kepadamu. Jadi Nabi Isa hendak dibunuh, Allah mengangkat beliau. Maka malaikat turun memberi kekuatan kepada Nabi Isa, kepada Yesus, diangkatlah beliau ke langit. Allah membalas kemudian makar mereka. Maka ketika dibalas makar ini, apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku, dan dia akan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nabi Isa diangkat, berpesan pula tuh. Yesus berpesan. Ini cerita yang dibangun oleh Bible. Yesus berpesan, angkatan jahat datang kepada saya dan minta satu tanda, dan saya tidak berikan tanda satupun kepada dia kecuali anak manusia keluar dari kubur. Nah ini, jadi pada kesimpulannya, Nabi Isa hamba yang suci ini diangkat oleh Allah, dilindungi oleh Allah, tidak diberi ruang kepadanya untuk terkutuk, karena kata beliau dimuliakan, diberkahi dimanapun beliau berada. Itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Bagi kita umat Islam, Nabi yang lahir di tengah kaumnya Bani Israel tanpa ayah, diberi hikmat Injil, itu tidak ada ruang pada dirinya, ada kutuk, ada celah. Itu yang terjadi di dalam Mazmur 91 dan juga di dalam Mazmur 38. Tapi kalau hari ini saudara kita mengatakan ada sosok yang disalib untuk nebus dosa mereka, kita hargai. Itu adalah keyakinan mereka, itu kepercayaan mereka. Kalaupun mereka bersedia untuk kita diskusi, bincang-bincang, hanya sebatas tukar pikiran, edukasi, biarkan yang lain menilai. Silakan. Kalau orang Islam ditanya, benarkah Nabi Isa itu adalah penerima firman dan penyampai firman? Dan kalau memang Islam itu tahu pondasi awal Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu, sejak kapan wahyu pertama itu turun kepada beliau? Maka kita umat Islam, meskipun bukan kaumnya, meskipun kita bukan Bani Israel, namun kisah gaib, cerita gaib yang Allah kemudian wahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Rohul Kudus, diceritakan bahwa awal mula Nabi Isa menerima wahyu adalah ketika beliau masih dalam ayunan. Apa kata beliau Nabi Isa alaihissalam? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Beliau melakukan perlindungan harga diri ibu kandungnya yang mengandung dengan susah payah, melahirkan seorang diri, merawatnya seorang diri tanpa seorang ayah. Dituduh oleh kaumnya, ibunya ini adalah seorang pesina. Nabi Isa kemudian mendapatkan wahyu ilham. Apa kata beliau si bayi ini? Orang tuaku, ibuku bukan pesina. Aku ini sesungguhnya lahir atas kehendak Allah. Roh yang ada dalam diriku roh dari Allah. Aku terjadi menjadi manusia itu karena firman. Kalimatuhu, kalimat darinya, perintah titah darinya.
Maka aku di hadapan kalian bersaksi, ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitaba, aku diberikan ketetapan-ketetapan berupa hikmat Injil. Wa ja'alani nabiyah, dan aku ini adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhanku untuk aku sampaikan kelak kepada kalian. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Oleh karena itu, Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau kita umat Islam ditanya, suara Nabi Isa pertama kali itu kemudian melontarkan sebuah kalimat yang diterima dari ilahi, pengakuan kenabian. Al-Quran surah Maryam ayat 30. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salat waz zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya, dan aku berbakti kepada ibuku dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Ibuku tidak menjadikan aku, begitu juga ibuku tidak menjadikan aku menjadi orang yang sombong. Wassalamu alayya yawma ulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan kiranya terlimpahkan kepada aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, pada saat aku dibangkitkan untuk hidup kembali. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa, wahai Nabi Muhammad, yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka Bani Israel ragukan kebenarannya. Maka lillah ayattakhiza min waladi subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Apabila dia hendak menetapkan suatu perkara, maka Allah hanya berkata kepadanya, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam hal penciptaan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam tanpa ibu, tanpa ayah, Allah bisa. Ketika menciptakan Hawa tanpa seorang wanita, hanya ada seorang laki-laki, Allah bisa. Tak ada yang mustahil ketika Allah kemudian menciptakan Nabi tanpa ayah, hanya ada ibu. Itu adalah mukjizat, pertanda bagi Bani Israel bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Adalah jauh lebih rasional Allah menciptakan kemudian manusia tanpa ayah daripada Allah menciptakan dirinya menjadi manusia. Karena Allah itu Maha Pencipta. Apa yang diurai Al-Quranul Karim ketika dikatakan ini Abdullah, aku ini adalah ciptaan Allah, aku ini adalah hamba Allah. Apa uraian Bible? Yesus dari sejak ia bayi sampai dia meninggalkan dunia, hidupnya, referensi yang ada bagi ilmu pengetahuan adalah Yesus mempersaksikan dirinya adalah hamba Allah. Inni Abdullah, inni Abdullah, inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Tak ada pernah kita lihat Yesus menunjukkan atau mempraktekkan atau memperlihatkan sisi di mana dia adalah Tuhan itu sendiri. Al-Quran mengatakan yes, Bible mengatakan ya. Tak ada itu. Kenapa kemudian dia menjadi Tuhan? Hati-hati. Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Iblis ini mau supaya dituhankan. Maka Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, memakai namaku. Kenapa bukan nama Nabi Musa yang dipakai? Kenapa bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Abraham? Kenapa bukan Harun? Kenapa bukan Daud? Kenapa bukan Salomo? Kenapa harus Yesus?
Karena cerita-cerita yang terjadi di tengah-tengah kaum Bani Israel itu sama seperti cerita yang muncul pada penguasa kala itu. Di tengah-tengah mereka adanya dewa turun ke bumi menjadi manusia, separuh dewa separuh manusia, bermukjizat bla 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 dan seterusnya. Sehingga iblisnya pandai melihat itu. Yang ingin disesatkan di sini adalah kekuatan besar. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga dunia dihakimi. Kenapa harus dunia yang dihakimi? Karena saat itu iblis tahu bahwasanya penguasa dunia itu adalah Imperium Romawi. Bila mana Imperium Romawi, penguasa dunia, dijadikan sebagai kendaraan iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam, maka itu pasti 80% berhasil. Kalau bangsa Arab yang dipakai oleh iblis nyembah patung, nyembah berhala-berhala, gak ada yang mau. Kelilingnya sudah melakukan itu kok. Sekeliling daripada Jazirah Arab orang sudah menyembah berhala kok. Itu udah sesat itu. Dan orang Arab jahiliyah tidak bisa kemudian memiliki kekuatan penuh untuk menancapkan cangkangnya agar mengajarkan kepada bangsa lain menyembah kepada berhala-berhala. Tapi kalau Imperium Roma, separuh dari bumi dikuasai oleh mereka. Iblis menundukkan mereka dan memberikan titipan pesan hadiah kepada mereka berupa sembahan bernama Yesus. Maka itu 80% akan berhasil. Makanya Yesus mengatakan, sekarang dunia dihakimi. Sekarang itu di zaman Yesus. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Berarti bukan di abad ke-7. Adanya di abad pertama. Iblisnya mulai kemudian berkarya pada saat itu. Memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Sayangnya, Yesus tidak pernah berpesan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai nama Nabi Muhammad SAW. Dia tidak berpesan seperti itu. Sehingga sekiranya itu terjadi, maka Bani Israel akan berusaha secara turun-temurun untuk menghindarkan diri mereka agar tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Faktanya, kenyataannya real terjadi. Yesus berpesan agar jangan terperdaya kepada penyesat yang datang dengan nama Yesus Kristus. Ini fakta, ini real, tertulis di dalam Bible. Ini ucapan Yesusnya kapan? Pada saat penginjilan. Nabi Isa datang kepada kaumnya, mengajarkan hikmat Injil. Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah. Orang-orang pada zaman itu terganggu. Mereka memang betul menyembah Allah, benar menyembah Allah. Tetapi pada zaman itu mereka udah jauh dari Nabi Musa. Mereka nggak lagi fokus kepada agama. Mereka pun yang duduk di tempat suci, menduduki kursi Musa sebagai pemimpin pun lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Maka ketika Yesus datang, Nabi Isa datang, mengajarkan la ilaha illallah. Mereka tahu Tuhan itu yang betul adalah Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Tahu mereka, paham betul. Tapi mereka orientasi hidupnya tidak lagi sedang-sedang ingin hidup selayaknya perintah Tuhan. Mereka lagi berkiblat pandangan hidup mereka kepada kemegahan duniawi. Maka takut bangsa mereka ini dirampas oleh penjajah saat itu. Sehingga mereka tahu Yesus datang mengajarkan Tuhan itu Elohim. Tiada Tuhan selain Elohim. Karena memang mereka sedang menuhankan Elohim. Tapi dalam perspektif mereka menomorduakan itu. Maka Yesus mengatakan di dalam Matius
Matius 23 ya teman-teman. Data nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Orang-orang Israel, orang Yahudi, orang Farisi telah menduduki kursi Musa, kata Yesus. Dengarkan setiap apa yang mereka katakan. Tapi ingat, jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Kenapa? Mereka tahu Allah itu adalah Tuhan. Mereka tahu Nabi Musa mengajarkan aturan-aturan Tuhan yang harus mereka pegang pada saat mereka baring, duduk, berdiri, berjalan dan seterusnya. Tetapi mereka hanya menteorikan, tidak mempraktikkan. Jangan kau mengikuti mereka, kata Yesus. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Nabi Isa alaihissalam merasakan pengingkaran. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Nabi Isa merasakan kekufuran itu, pengingkaran itu. Bahkan sampai kepada poin mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Allah menyelamatkan beliau, Nabi Isa alaihissalam. Allah mengangkat beliau. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, menyelamatkan beliau dari cengkraman orang-orang yang ingin merusak ajaran Nabi Isa alaihissalam, bahkan ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini sahabat-sahabat, mungkin yang sebagai pembuka pada pagi hari ini. Tadi ada saudara kita non-muslim, mungkin tidak tahan kupingnya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka beliau mengundurkan diri, lari dari pertempuran, menyerah tanpa ada perlawanan. Demikian diambil alih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, Dinda Diansah, lanjut. Salam Guru Dinda, izin saya mute dulu, di sini agak berisik. Oh iya, silakan. Waduh, sama nih, di sini juga hujan Bang Zuma di tempat saya. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik ya, saya naikkan teman-teman Kristen. Ikut-ikutan aja. Nggak lama lagi komalnya itu lagi berdiam-diam, komalnya langsung ngomong-ngomong. Habis itu hilang, kita ditinggal. Sedikit lagi komalnya nih mati nih. Kang Zoker naik dong, Kang Zoker naik dulu, Kang Zoker moderator. Naik, Bang Ardi hujan, saya hujan nih. Ada Kang Zoker di bawah, naik dulu Kang Zoker. Mulai. Ansalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Kata Al-Quran, ketika Al-Quran mengurai kisah, Al-Quran menjelaskan masa transisi antara ajaran Torah ke ajaran Injil, hadir di tengah-tengahnya kemudian Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, orang-orang yang berakal sehatlah yang mendapatkan pelajaran. Waliyatazakkara ulul albab. Nah, yang luar biasa di dalam Al-Quran itu apa? Ketika orang-orang kafir berusaha untuk membelokkan ajaran Tuhan. Orang-orang kafir berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin upaya mereka untuk kemudian membengkokkan ajaran yang sudah benar adanya. Sederhana sebenarnya. Nabi Isa datang mengajar kepada kaumnya Bani Israel. Lalu mereka yang ingkar terhadapnya membuat kemudian pengajaran yang baru dengan menggunakan nama beliau. Sehingga ketika surah yang dibuat untuk disampaikan kepada mereka yang menggunakan bahasa Yunani, maka nama Yesus itu muncul sebelumnya adalah Isaus yang berakar kepada Isau. Itu jelas itu. Maka Allah menyeru kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kita umatnya, "Kul," katakanlah kepada mereka, kata Quran. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallah bighafilin amma ta'malun. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah?
Kamu memang menghendakinya agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Sedangkan kamu menyaksikan, kamu tahu, kamu paham. Al-Quran tidak bisa kau baca, tapi kau mampu membaca terjemahannya. Kitabmu bisa kau baca, dan kau paham kebenaran yang ada di dalamnya. Tapi kenapa kau ingin membengkokkan? Tabghuna iwaja wa antum syuhada. Padahal engkau tahu. Ketahuilah, kata Quran, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Kalian berusaha untuk membelokkan, kalian berusaha untuk membengkokkan, kalian berusaha untuk memutar balik kebenaran. Padahal kalian tahu, wa antum syuhada. Semalam saya berdebat dengan seorang pendeta senior bernama Pendeta Mario. Pendeta Mario tahu bahwa setelah Bang Suma ajarkan ke beliau, Yesusnya berpesan kepada muridnya di dalam Lukas 24:44, Lukas 22 nomor 2, Matius 26 nomor 24. Yesus mengatakan bahwa harus tergenapi semua apa yang tertulis tentang aku di kitab Torah, di kitab Mazmur. Dalam hal dia pergi, katanya, aku memang harus pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah. Pendeta Mario bertanya padaku, Bang Suma, tolong kamu tunjukkan di dalam kitab Torah Tuhan Elohim tidak mau Yesus itu dibunuh. Saya sudah menunjukkan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, Amsal di kitab Nabi-Nabi bab 6 nomor 16. Jelas itu. Itu tidak bisa dipungkiri. Apa alasannya kemudian Pendeta Mario ini tidak mau menerima jawaban saya? Sahabat tahu apa alasan pendeta ini? Di situ di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 tidak ada nama Yesus katanya. Ini seorang pendeta, saudara-saudara. Minimal pendidikannya itu S1 teologi. Sahabat Andre White, syukran barakallah. Teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih banyak. Sehat selalu. Dan juga yang ada di TikTok. Seorang pendeta besar bernama Mario ini menolak dalil. Yesusnya kemudian memberikan kisi-kisi referensi kepada muridnya. Wahai muridku, aku memang harus pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan cara-cara yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Torah. Apa jawabannya? Tolong tunjukkan dalil itu, wahai Bang Suma. Aku tunjukkan. Salah satunya adalah Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Apa yang diterangkan di sana sudah sangat jelas, sahabat. Tetapi apa yang terjadi? Seorang Mario tidak mau terima itu. Dia tidak mau terima. Dia tidak percaya kalau itu untuk Yesus. Alasannya karena tak ada nama Yesus terurai di situ. Aneh ini. Aneh. Lalu kemudian saya bertanya kepada beliau. Ketika dikatakan dalil ini dengan tegas, jelas, apa yang diterangkan di sana? Di Keluaran 23 nomor 7, di situ jelas dikatakan harus, berarti wajib. Wajib, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Wajib hukumnya. Ini perintah. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Ini wajib hukumnya, wajib. Haruslah, wajib. Orang benar, orang tidak bersalah, tidak boleh kau bunuh. Dia mengatakan sama aku, pendeta ini, sahabat, mana nama Yesus di situ? Di sisi gagat teruki asana Yesus kro. Tena kiarin na Yesus kamakaman ne seribatang. Kata dia di situ tak ada nama Yesus. Ya Allah ya Rabbi, memang sejak kapan di dalam kitab Torah itu nama Yesus ada, Cak Ayu?
nama dia. Nggak ada nama Yesus itu terurai, terukir, tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi itu memang nggak ada. Taya, ndek nara. Nggak ada itu. Tapi dia punya opini, ya bebas-bebas saja karena dia oten. Apa katanya? Tertolak katanya. Karena di situ tak ada kemudian nama. Tak ada nama Yesus tertulis. Waduh, Yesusnya mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Torah. Sekarang saya tanya, kalau Yesus mengatakan tertulis tentang aku di dalam Torah, tolong dong sekarang, jangan satu data, jangan satu dalil, jangan satu bab, seluruh kitab Torah. Kau tunjukkan ada nggak nama Yesus tertulis? Yang nggak ada, lontong. Nggak akan Anda menemukan itu. Yang ada adalah Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Dia orang mulia. Maka ketika Torah berbicara tentang 3 karakter hamba Tuhan ini, maka disitulah Yesus. Lalu sebelumnya apa sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah? Saya bertanya kepada pendeta besar kepalanya, kecil otaknya ini. Apa kataku sama beliau? Bang Mario, tolong kau tunjukkan di mana dalilnya Elohim, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, membolehkan membunuh Yesus. Membolehkan membunuh Yesus, nggak ada nama Yesus. Membolehkan membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan orang jahat. Apa kata mereka? Beliau, saudara-saudara, yang nyimak semalam pasti tahu tuh. Apa katanya? Tidak ada. Tidak ada nama beliau di dalam Torah. Beliau tidak pernah disebutkan seperti itu di dalam Torah. Allahu Akbar. Lawang kalau nggak ada, kenapa memfitnah Tuhan? Dosa kami ditebus. Kami ditebus oleh kasihnya. Matamu robek. Mana bisa kau meloloskan ajaranmu tanpa ada dalil pembenaran dari Tuhannya Yahudi? Seorang pendeta besar, sahabat. Hah? Saya tanya, mana dalil pembenarannya orang benar, Yesus, orang mulia, orang yang dikasihi, bahkan Tuhan lu katanya nih di dalam Yohanes 3 nih nomor 16, apa katanya? Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, oh ye, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, oh ya. Barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak binasa. Wow, melainkan memperoleh hidup yang kekal katanya. Terus, kalau memang demikian adanya, orang yang dikasihi, percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terus anak yang dikasihi ini, yang mengutuknya sopo cak kangkung. Kata beliau, memang gak ada bang. Mau dicari sampai kapanpun dalil itu gak ada. Wah, kalau gak ada terus kesaksian sopo yang bisa dipercaya di sini? Kalau Tuhan bersaksi di dalam kitabnya Nabi Musa, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu sekarang kesaksian siapa yang ingin kita dengarkan? Kesaksian pendeta, kesaksian pastor, kesaksian Pak Mario. Gak bisa kawanku. Yesus yang kami cintai, Yesus yang kami muliakan, berkata di dalam Al-Quran, berkata Nabi Isa yang kami cinta, berkata di dalam Al-Quranul Karim, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Sebelumnya dia mengatakan apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Itu Nabi Isa yang kami cintai
mengatakan kepada kaumnya untuk disaksikan kemudian oleh Allah, aku tidak berhak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Masya Allah. Begitu juga Yesus yang umat Islam cinta, Yesus yang umat Islam sayangi. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 31? Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Subhanallah. Subhanallah. Satu dalil ini menggugurkan semua kesaksian-kesaksian teman-teman Kristen tentang Yesus. Di antaranya, Yesus dua natur. Gugur. Yesus seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Gugur. Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Gugur. Semua yang menjadi penguat dasar pijakan menjadi Kristen itu tidak melalui kesaksian Yesus dan sepih kesaksian Elohim. Saudara Kristen kita ajak ngopi, duduk kawan, aku pingin tanya, kamu bersaksi kamu Kristen? Ya, Yesus ada bersaksi tentang Kristen gak? Enggak ada. Lalu kamu bersaksi kalau tiap minggu kamu ke gereja, ya? Ada nggak kesaksian Yesus tentang gereja? Enggak ada. Ku tengok kau selalu makan babi, kawan, ya? Ada nggak Yesus bersaksi tentang makan babi itu dibenarkan? Enggak ada. Dan aku tengok kamu itu selalu menyebut nama Paulus, nama Lukas, Markus, penulis Matius dan seterusnya. Ada nggak Yesus bersaksi tentang kitab-kitab itu? Enggak ada. Dan ku tengok kamu juga ibadahnya itu enggak seperti Yahudi hari Sabat, hari Sabtu. Kamu kok hari Minggu? Emang Yesus pernah bersaksi tentang hari Minggu itu? Enggak ada. Lalu Natal. Kemarin kau Natal. Heboh loh. Tetangga saya ada yang beli anjing masih hidup masuk ke karung goni, habis itu dipukuli sama balok. Iya, anjingnya melantunkan nada yang tak beraturan malam itu, kawan. Emang Yesus pernah bersaksi tentang Natal? Enggak juga. Lalu apa kesaksian Yesus tentang iman lo? Apa? Kesaksian Yesusnya tentang kekristenan itu apa, Rek? Lawang Yesus sendiri Yohanes 5 nomor 31 berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar. Tapi kalau kita ingin tafsir bebas nih, isap dulu rokoknya, jangan gemeteran, santai aja. Pernah nggak Yesus mengatakan aku adalah juru selamat? Oh pernah bang, pernah. Kamu ngerti nggak arti juru? Juru itu yang mengarahkan, yang memberi petunjuk, yang membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk, memberikan metode, memberikan cara, menunjukkan kemudian jalan. Oh itu juru. Ya kalau selamat apa? Selamat itu ya damai, sejahtera, sentosa, tidak sakit, tidak flu, tidak panoan, tidak kurapan. Ya itu selamat. Nah, kalau selamat dalam bahasa Arabnya apa, Bung? Shalom. Kalau dalam bahasa Arab, salam. Kamu lihat saudara-saudara saya yang masuk barusan? Lihat, kupingmu masih normal. Apa yang kau dengarkan dari lisannya? Assalamualaikum. Kamu ngerti maksudnya? Salam alaikum. Keselamatan bagimu. Itu ajaran Yesus gak? Iya. Ada nggak pernah Yesus mengatakan selamat malam, selamat pagi, selamat petang, selamat siang,
Bang Suma ada-ada aja. Emang Yesus pernah mengucapkan Assalamualaikum? Ada-ada aja. Hei kawan, pasang mata lu, buka Bible lu, Lukas 24 nomor 36. Yesus nongol tuh. Assalamualaikum. Yang benar Bang Suma. Wa antum syuhada. Kau menyaksikan tertulis di kitabmu. Yesus bersaksi nggak tuh tentang juru selamat? Yesus bersaksi nggak tuh? Jujur. Salam. Jujur. Iya bang, aku bersaksi bang. Yesus bersaksi dengan itu. Yesus itu agama. Masya Allah, subhanallah. Artinya lu mulai sadar ya bro ya. Iya sih ya. Dan jauh daripada itu saudaraku. Ketika Yesus itu mau pergi apa kata beliau? Kucingnya disuruh diam dulu kawan. Kau datang ke sini kau bawa kucing. Yesus mengatakan kepada muridnya dalam Yohanes 14. Dia katakan apa? Aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Wah keren kali bang. Apa damai sejahtera itu? Islam. Ada nggak Yesus bersaksi? Aku tinggalkan Kristen untukmu. Nggak ada bang. Jadi Pendeta Mario semalam itu mengakhiri diskusi dengan penuh rasa malu. Seorang pendeta besar tak mampu memberikan nuansa kapasitas dia sebagai pendeta di hadapan Bang Zuma dan teman-teman muslim yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena Islam itu adalah agama yang diunggulkan. Islam agama yang diunggulkan oleh Allah. Kenapa diunggulkan oleh Allah? Karena Islam itu mengajarkan manusia kepada shalom, kepada keselamatan. Agama Islam unggul, kenapa? Karena agama Islam itu diridhoi oleh Allah. Agama Islam itu kajian-kajiannya penuh dengan materi-materi komprehensif. Dia memuat tentang ibadah, memuat tentang sosial muamalah secara detail. Dan Islam agama muda dan fleksibel, rasional, dan membangun peradaban, unggul dari segi semua aspek, keadilan sosial, pengetahuan, profesionalisme, amal soleh. Dan Islam itu ajaran yang sangat modernisasi dan penuh dengan kedamaian. Islam mengajarkan para cendekiawan, Islam mengajarkan para pakar memiliki konsep moderat, toleran, dan damai. Itulah Islam. Jadi selalu unggul. Di setiap diskusi unggul. Berbicara mengenai ekonomi unggul. Berbicara mengenai politik unggul. Berbicara apapun itu tentang Islam. Yang kajiannya dengan hablum minallah dan hablum minannas. Islam selalu berada di atas posisi. Kenapa? Karena memang Islam itu agama yang satu-satunya diridai oleh pencipta langit dan bumi. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Oke, saudara silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Iya, Bang Gada Kristen ya, Bang Gada ya. Selamat pagi jelang siang, Bang. Selamat bergabung. Silakan Bang Gada. Ada yang mau ditanyakan? Mikrofonnya dibuka, Bang. Ya, saya mau bertanya tentang kuda terbang begitu. Ini Laskar Yang Kristus ini Laskar saksi Kristus ini gurunya. Pendeta Saya tidak kenal Adenda. Yang ditunggangi Nabi Muhammad itu kuda terbang kok mirip sama ini Bang, sama yang ditunggangi apa namanya Dewa Poseidon begitu, Pegasus kayak begini. Apa perbedaannya Bang? Kuda terbang yang ditunggangi Nabi Muhammad dan Dewa Poseidon. Silakan. Baik, sebenarnya itu hanya penggambaran orang yang punya seni. Itu tidak dicerminkan di dalam Al-Quran. Yang dicerminkan di dalam sebuah kitab itu ketika Anda berbicara
mengenai binatang-binatang tuh Anda boleh lihat rame di kitab Wahyu. Bertanduk 7, bermata 7. Ada yang disebut kemudian simbol roh. Ada yang kemudian behemoth, makhluk raksasa. Ada singa, bermata elang. Ada domba, kambing, lembu, dan seterusnya. Banyak binatang-binatang yang aneh di dalam kitab saudara. Karena memang bersentuhan dengan mitologi Roma Yunani. Kalau yang Anda gambarkan tadi itu burak. Anda tahu burak? Itu makhluk yang digunakan oleh Allah untuk memperjalankan baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa cahaya. Nah, orang menggambarkan, yang membaca itu kemudian melukiskan kemudian dengan sosok seperti itu adanya. Tapi kalau Anda mau lucu-lucuan, kita bisa menunjukkan tentang binatang-binatang yang aneh-aneh di dalam kitab saudara. Banyak kali. Dan saya takut merusak Komal ini nanti. Takutnya nanti Komal ini rukat kalau saya jelaskan binatang-binatang itu. Oke, ini ada Bang Aldaus. Selamat pagi, jelang siang Bang Aldaus. Silakan. Nah, ini murid Bang Zuma dulu nih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudara Aldaus. Boleh bertanya nggak Bang Zuma? Iya, silakan. Kenapa ibadah sholat Jumat itu azannya 2 kali, dan sholat subuh kenapa azannya ada tambahan, Bang Zuma? Ya, itu tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu tata cara ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Setiap kami melakukan suatu ibadah, itu ada contohnya. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kami ikuti. Karena perintahnya dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kami diminta oleh Allah untuk mengikuti apa yang dilakoni oleh Nabi Muhammad dan diinstruksikan oleh beliau untuk diikuti, kami ikuti. Sami'na wa ta'ana. Nah, itu Yesus juga menginginkan begitu. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku. Muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Di hari Sabat Yesus berjalan kemana? Ke gereja apa ke Miqdas, sinagoge? Muridku mengikuti aku. Ketika Anda mengaku murid Yesus, Yesusnya ke sinagoge, ente masuk ke gereja. Gak nyambung. Aku mengenal muridku, muridku mengikuti aku. Aku bersunat, muridku pelihara kulub. Aku nggak makan babi, muridku pesta babi. Aku menyembah Elohim, muridku menyembah aku. Aku berkiblat ke Nabi Musa, muridku berkiblat ke Rasul Paulus. Salah dong, itu bukan muridku. Aku tidak mengenal mereka. Mereka semua adalah pembuat kejahatan. Begitu saudara. Aldaus, Black Crop Shots. Lanjut. Kalau ya orang apa sih, Yesus kan orang Yahudi, wajar sunat juga Bang Zuma. Lah, pengikutnya gimana? Kan pengikutnya bukan orang Yahudi. Kami juga bukan orang Arab. Tapi ketika kami berbicara mengenai sami'na wa ta'ana, kami harus mengikuti. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Ya jadi muridnya, mau dia bangsa apapun, kalau mengaku murid Yesus, ya mengikuti Yesus lah, ayo. Orang-orang yang bukan pengikutnya mengaku pengikutnya, itu kan serigala berbulu jangkrik. Iya toh? Kan jelas itu saudaraku. Jelas itu. Aku mengenal pengikutku.
pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku, bukan suara Paulus lah ya, suaraku, dan mengikuti aku. Cobalah kalau Yesus ada sekarang nih, turun ke bumi nih, aktivitas, rutinitas, ritual Yesus dipraktekkan oleh Yesus. Nah, kelabakan kalian. Yesus sebelum masuk ke sinagoge, sinagoge itu harus bersih dulu. Tidak boleh ada gambar-gambar di dalam, tidak boleh ada patung di dalam. Yesus masuk ke situ, sebelum masuk lepaskan alas kaki. Wuduk dulu dia, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Itu Yesus. Sebelum masuk ke sana mereka harus mandi tahir dulu, mandi junub dulu. Lah Kristen mana kenal mandi junub? Kristen mana kenal lepas alas kaki? Kristen mana kenal wudu? Jadi sesungguhnya kalian bukan pengikutnya, cuman ngaku-ngaku alias cinta bertepuk sebelah paha. Kalau masalah lepas alas itu tidak jadi masalah karena Tuhan Itu menurut lo. Itu tidak menurut memandang lo. itu, Bang Juma. Itu menurut lo. Kitabnya Yahudi haram hukumnya. Hukuman yang paling dibenci oleh Elohim di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 adalah hukuman yang sangat dimurkai oleh Tuhan, adalah mereka orang Yahudi memasukkan pemakan babi, memasukkan kemudian orang yang berkulub ke dalam tempat suci mereka. Itu perbuatan-perbuatan keji yang pernah kau lakukan, wahai Bani Israel. Yang sangat aku benci adalah kau masukkan orang-orang kafir, orang-orang tameh, orang najis ke rumah ibadahku. Gak boleh. Jangan kau sepelekan. Kau sepelekan itu karena memang kau dari Roma Yunani, bukan dari Yahudi. Orang Yahudi sangat berpegang teguh kepada kekudusan. Kekudusan itu bukan hanya perasaan, bukan hanya hati, tetapi juga jasad, jasmani. Makanya Nabi Adam dilarang makan sesuatu yang diharamkan. Abraham dilarang. Semua nabi-nabi ada larangan. Kenapa? Karena mereka tidak mau Tuhan, jasad mereka ternodai dengan hal-hal yang haram. Kenapa saudaraku Kristen itu membolehkan makan segala-galanya? Andai saja kaki meja bisa dimakan, dimakan. Andai bisa tiang listrik itu dibakar kemudian dikasih saus pun dimakan. Kenapa bisa? Karena menurut Kristen yang kembali ke akhirat nanti itu cuman roh. Ya, yang diciptakan Allah itu kan udah halal, Bang Juma, nggak ada. Ya sudah, kau makan aja emakmu. Anakmu yang ngorok kau makan, itu diciptakan Tuhan itu. Enak itu di sop itu pahanya bayi. Nggak begitu pemahamannya, Bang. Tadi barusan kau katakan semua yang diciptakan itu enak, halal. Iya, yang Nenekmu yang sudah tua, yang sudah bikin repot di rumah, sedikit-sedikit batuk, sedikit-sedikit pipis, di tempat. Udah mulai batuk-batuk dia. Ya sudah, kasih aja racun tikus. Potong-potong kecil, simpan di kresek, taruh di freezer. Bisa lumayan untuk 3 bulan. baik. Loh, tadi barusan katanya begitu. Daripada susah-susah beli ikan, beli daging, mending itu nenek enak loh, makan dagingnya enak. Sama daging babi. Daging manusia dengan daging babi itu rasanya sama loh. Berarti pernah ngerasain ya? Hah? Iya, tanyalah temanmu, tanya temanmu, karena menurut penelitian gen babi itu 80 sekian persen sampai sekian persen itu mirip dengan gen manusia. Makanya diharamkan babi itu dimakan, karena memang dia punya DNA sama, mirip dengan manusia. Kenapa enak babi itu katanya? Ya mungkin karena makanannya segala-galanya dimakan, omnivora. Kalau perjanjian lama emang kalau sekarang udah bebas, Bang Juma. Nah, bebas itu bukan dari agama Yahudi, bebas itu dari agama Romawi. Sejak kapan ada nabi kemudian turun ke bumi itu membebaskan semuanya? Ya paman, kalian tak boleh lagi ikut perintah Tuhan. Sejak kapan ada kayak gitu? Yesus turun mengatakan apa? Di dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan setitik pun, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajar kepada orang lain hal yang sama,
Kemana perginya kata Yesus? Hah? Kemana? Di tempat mana dia pergi orang seperti ini? Itu aja ini. Ya neraka tuh tahu. Pintar. Pintarnya. Terus yang mengajarkan menghalalkan semua biar kaki meja dimakan itu siapa? Segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu boleh bagiku. Segala sesuatu halal. Itu siapa ajaran itu? Ada nggak yang haram bagi iblis? Kutanya dulu. Nggak Ada nggak yang ada. Hah? Nggak ada. Ada nggak yang haram bagi Anda? Nggak ada. Sama nggak iblis? Ya beda lah. Masolang generasi. Itulah faktanya. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Jelas itu, Pak. Iblis itu penyesat Bang Juma yang bikin sesat. Oke, kata Yesus penyesat itu datang memakai nama siapa? Nama dia, nama Yesus. Subhanallah. Sekarang yang menjadi pengikut Yesus makan segala-galanya tidak bersunat itu agama apa? Banyak kok, bukan itu doang. Bukan Kristen doang, Bang, cuma banyak. Nah, yang penting Kristen sudah masuk dalam kelompok itu, udah selesai. Terima kasih. Iya, tapi kan gimana ya? Gimana? Orang perintahnya begitu boleh mah ya dibolehin berarti. Yang perintahkan siapa? Rasul Paulus. Ya udah, ikutilah dia. Ya kan kita harus mengikuti ajaran-ajarannya Bang Juma. Tapi Gimana game? Yesus saya ikuti, Paulus juga ikuti. Gitu. apanya Yesus yang Anda ikutin? Iya kan Kristen itu pengikut Kristus Bang Juma. Nah, Udah jelas itu. bagus. Kristen adalah pengikut Kristus. Penyesat yang datang bergelar apa? Kata Yesus. Bergelar Kristus. Siapa pengikut yang menggelari dirinya Kristus? Apa Bang Juma? Siapa pengikut Kristus? Orang-orang Kristen. Apakah termasuk Anda? Iya dong. Berarti Anda adalah penyesat. Betul? Oh begitu sih Bang Juma. Lah tadi Anda sendiri yang menjawab kok. Lupa dia. Teman-teman di sini mendengar, yang di YouTube mendengar. Gimana? Sahabat yang Adi Komal atas ini dengar nggak beliau tadi mengatakan gelar daripada penyesat itu Kristus. Siapa pengikut Kristus? Dengar. Kristen. Dengar paman, dengar Kan? Anda. Dengar, kita semua dengar kok. Apakah Anda Nggak termasuk mungkin. pengikut Kristus? Gak mungkin Termasuk. Bang Juma. Pasti Yesus itu kelak nanti akan mencari orang-orang Kristen untuk diselamatkan. Lah, kalau orang bermimpi mah bebas. Kita juga bisa bermimpi tahun depan beli pesawat. Tapi kan cuma mimpi doang. Kenyataannya enggak. Itu cuma mimpi. Kalau orang bermimpi itu apapun bisa. Tapi cuma mimpi doang, sebatas mimpi. Itu halusinasi. Tapi banyak loh orang sadar karena banyak dari agama luar masuk agama Kristen ketemu Itu mah bukan sadar. ketemu Yesus Bang Juma. Nah, ketemu Yesus kiamat sudah. Kalau Yesus yang datang ketemu dengan dia, kiamat alam ini. Alamak, Kan menampakkan Bang Juma. lah sama aja. Kalau Yesus yang datang, kiamat.
Itu Al-Quran menerangkan itu. As-Sukrub ayat 61, Matius 24, nomor 27, 28, 29, 30, 31. Kiamat. Kalau Yesus yang itu datang, kiamat. kedatangan kedua kali. Kalau Nah, kedatangan keberapa kepada orang yang murtad itu kedatangan keberapa? itu menampakkan. Penampakan. Pandai-pandaian. Bisa nggak iblis menyerupai Yesus? Bisa saja. Udah, selesai. Kalau iblis yang datang menyerupai Yesus, kiamat nggak? Enggak lah. Kalau Yesus yang asli datang menempatkan diri yang kiamat nggak? Bukan kiamat, itu masih metode-metode akhir-akhir zaman, Bang Juma. Iya, Ya. maksud saya gitu. Kalau ia datang, dia membawa tanda-tanda akhir dunia ini, betul? Iya. Kalau iblis datang menampakkan diri dalam rupa Yesus, ada nggak tanda-tanda kiamat? Nggak ada. Kalau yang asli datang, ada nggak tanda kiamat? Adalah. Yang datang kepada Paulus, ada nggak tanda kiamat? Belum ada. Berarti yang datang kepadanya asli atau palsu? Ya kan itu diilhami, Bang Juma. Kenapa Bang Juma ini? Wa antum syuhada. Kau menyaksikan itu, kamu tahu, kamu paham, tapi kamu ingin membelokkan, meskipun dengan minim ilmu juga sudah tercetak sebagai penyesat. Piye toh? Botodongaha. Banyak orang makan hayalan. Banyak orang makan halusinasi. Banyak orang makan ilusi. Banyak orang makan dogma dan doktrin tanpa mereka pahami dengan logika sehat. Bahkan di Al-Quran aja kan diunggulkan Nabi Isa itu termuka. Makanya terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat, tidak mungkin terkutuk di Roma Yunani. Betul? Diberkahi saja di mana aku berada. Berarti Keren tidak pernah itu. dikutuk, betul? Apa pula ke situ-situ? Iya kan diberkahi dimanapun berada. Betul? Iya kan di Saya kok Al-Quran itu diunggulkan. keterusan kok saya Dinda Fandi, setiap bilang betul kok selalu betul ya. Keterusan itu. Kayak jadi orang Bali aku ini. Betul-betul terkutuk. Iya kan? Kayak orang Bali sudah. Betul? Ada nggak yang sadar itu kalau Bang Suma selalu mengatakan kata betul itu selalu Betul Kurunda, betul Kurunda. ampret. Orang-orang Betawi juga gitu ya? Betul. Enggak lah. Oh enggak. Kami nggak gitu Kurunda. Orang Bali aja yang betul. Begitu Kurunda. Betul terkutuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Juma, menurut Bang Juma gimana ajaran Yesus yang benar itu? Ajaran Yesus yang benar itu Matius 8 nomor 4 mengajarkan Bani Israel mempersembahkan kurban hewan binatang, bukan mengajarkan mempersembahkan kemudian mempersembahkan kemudian manusia. Ajaran Yesus yang benar itu mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Bukan dua natur, tapi satu natur, yaitu natur utusan. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus satu natur. Yesus itu cuma satu natur. Apa satu natur itu? Rasul, utusan Tuhan. Jadi jangan diganggu gugat Yesus, jangan diganggu gugat Elohim. Elohim satu natur, yaitu pencipta sang Khalik. Yesus satu natur, yaitu adalah utusan, rasul. Betul? Betul. Tapi kan cuma Yesus Salah, jangan yang begitu. berani, Betul? yang berani bilang jalan kebenaran itu Bang Juma. Gak ada yang
bisa tanpa melalui aku yang bisa. Ya makanya kalau dia jalan kebenaran, kenapa dibengkokkan? Jangan dibengkokkan. Dia hanyalah rasul, titik. Anda mau hidup kekal? Iya dong. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus dikenali dengan satu natur atau dua natur? Satu. Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan bisa. Mulai. Betul. Satu natur, utusan bisa. Sudah titik atau masih koma? Tuhan bisa. Mama masolang generasi. Kacau. Inilah yang Al-Quran katakan, saudaraku. Kenapa kalian itu menghalang-halangi manusia? Lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kenapa? Sudah jelas-jelas mengenal Yesus, satu natur aja, supaya kita ini bisa memperoleh hidup. Kata Yesus Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusanmu. Itu kesaksian Yesus, tidak boleh dibantah. Kalau ingin memperoleh hidup yang kekal, la ilaha illallah, Isa Rasulullah, titik. Jangan ada yang lain. Jangan kau tambal-tambali. Dia sebagai manusia bisa kirain titik, ternyata lu penyesat juga, saudaraku. Lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja. Kenapa kamu membelokkan ajaran Tuhan? Ajaran para nabi kenapa dibelokkan? Kalian sebenarnya mau hidup kekal atau tidak? Hidup kekal, Bang Juma. Kalau mau hidup kekal, Yesus dikenal berapa natur? Satu. Sebagai rasul atau sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Utusan, Bang Juma. Ini udah benar nih. Alhamdulillah. Kalau gitu ikuti saya. Asyhadu. Atau iya, Yesus juga utusan, Yesus juga. Woi! Ikuti saya. Asyhadu. Yesus, Loh, Bang Juma. Katanya mau hidup kekal. Asyhadu. Iya, Bang Juma nih. Kenapa di perjanjian lama tuh ada? Belum mau, teman-teman. Belum mau dia hidup kekal, belum. Masih mau mati kekal dia. Ajarannya sama Islam. Apa Islam yang meniru itu, Bang Juma? Sumbernya sama, dari pencipta langit dan bumi. Mau hidup kekal enggak? Atau mau mati kekal? Amit mati kekal. Nah, untuk memperoleh hidup kekal, kata Yesus dia dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Astagfirullah, utusan. Titik. Iya. Kalau di gereja siapa yang kamu sembah? Allah Bapa melalui perantara Yesus Kristus. Ya. Ketahuan deh. Sakit ini orang, sakit. Ketahuan. Itu sama halnya kau ke lapangan, habis itu kau begini. Wahai Tuhan Bapa, aku ingin menyembahmu, tetapi aku tidak melihatmu. Maka cukuplah aku menyembahmu melalui pohon beringin ini. Tuhan, sujudlah kau di pohon beringin. Kau katakan kau menyembah bapakmu, karena Tuhan, bapakmu kau nggak bisa lihat, kau sembah pohon beringin. Sama itu. Kau menyembah Bapa melalui menyembah anaknya Yesus. Ya ampun.
Tadi mengenal satu-satunya Tuhan itu satu. Jangan kau tambahi lagi dua. Kan cuma satu. Iya kan, Yesus anak yang dikasihinya Bang Juma. Loh, Yesus mau dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup kekal? Utusan Bapa. Utusan Bapak. Bisa nggak disembah kalau utusan Bapak? Anak dan Bapak kan udah pasti Tuhan Bang Juma. Bapak. Ya, berarti ada dua Bapak atau satu Tuhan? Satu Tuhan apa dua Tuhan? Sebenarnya mah ya dua, cuman jadi satu. Ya. Masolahnya kribo. Mana bisa? Hidup kekal itu mereka mengenal. Kalau Anda mengatakan Yesus juga adalah Bapa, berarti Anda belum mengenal satu-satunya Tuhan itu. Anda berarti menduakan Tuhan. Mereka mengenal engkau dua-duanya Tuhan. Mereka mengenal kita dua-duanya Tuhan. Dan mengenal kita dua-duanya Rasul. Itu mah koslet, abangku. Emang ribet memahamin ketuhanan. Nggak ada yang ribet. Nggak ada yang ribet kalau kamu itu mau selamat. Masalahnya kamu nggak mau selamat. Kamu yang membuat ribet. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu atau dua? Satu. Siapa yang satu itu? Allah. Titik. Iya. Yesus enggak. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Siapa itu? Enggak, siapa Allah yang benar itu siapa? Bapa yang di sorga. Itu satu-satunya kan? Iya. Titik. Enggak ada lagi yang lain. Yesus. Ya. Masuk lagi garam. Oh, mama kau tambah-tambahi lagi berarti dua. Tadi sudah tertulis satu-satunya. Bahagia kali Bang Juma ini. Iya, karena nampak kali kalau kamu itu membelokkan. Al-Quran saya terlalu valid beritanya. Qul ya ayyuhal kitab, qul ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah, man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Terlalu nyata kebenaran ayat suci Quran. Makanya saya bangga sebagai seorang muslim ketika Al-Quran saya mengatakan, wahai kamu orang-orang zalim, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Orang di bawah nih, ribuan manusia menonton kita dan akan ditonton video ini sampai kiamat. Itu akan menertawakan Anda. Sebab Al-Quran semakin nyata kebenarannya, Anda menghalang-halangi orang menuju kepada jalan Allah. Di mana Anda menghalangi dengan cara apa? Anda mengaburkan pengakuan Yesus itu sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, Khalik yang benar. Titik. Kamu tambah Yesus juga paman. Berarti bukan satu-satunya. Tidak bisa dipisahkan. Saya mau Bang Juma, nggak bisa dibayangkan kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu, Ya. sakit tuh nanti menghakimi orang Islam nanti tuh gimana tuh nasib. Aku pula Saya yang nggak bisa dihakimi. ngebayangin itu. Sekarang belum sadar juga rupanya. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Rasul atau sebagai Tuhan? Kok itu lagi sih Bang Juma? Ya iya dong.
mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yaitu yang di surga atau yang di bumi? Yang di surga. Nah, terus yang di bumi Yesus dikenal sebagai apa? Utusan Bapa. Nah, titik atau masih ada sambungannya? Ya kan Yesus juga sama Bang Juma. Iya. Aduh, parah, parah memang kan, parah memang. Saya tidak bisa membayangkan nanti orang Islam dihakimi Tuhan Yesus. Aku pula yang dihakimi. Hei, masuk lagi lah gondrong. Karena Bagaimana kalau- bisa ceritanya? Hah? Gimana bisa kami dihakimi? Hidup kekal itu mengenal dua. Yang pertama mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah Sang Khalik Pencipta. Yang kedua mengenal Yesus sebagai utusan Sang Khalik Pencipta. Itu baru betul. Ya Allah ya Karim. Masolang generasi. Kamu sering makan tudeh, makan kelomang? Hah? Enggak Bang Juma. Terus kenapa mulutmu dengan otakmu itu tidak sinkron? Saudaraku yang kukasihi. Ya karena iman saya begitu Bang Juma. Berarti imanmu tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal hidup keselamatan kekal. Mengenal Tuhan itu yang esa. Esa itu apa? Esa itu satu kan? Nah, satu. Kalau Bapak ditambah Yesus satu atau dua? Kalau ditambah mah ya tambah ya dua Bang. Iya. Masuk lagi lah gondrong. Jadi gimana ceritanya? Gimana sih bingung saya. Pasti Kalau bingung. ditambah-tambahin mah ya jadi dua lah. Iya, kan Kalau memang ada ditambah- dua. Di situ ada satu pribadi atau dua pribadi? Satu hakikat. Nenekmu kiper, bagaimana ceritanya? Manusia kau hakikatkan dengan Tuhan, bisanya itu. Jangan kayak gitulah. Jangan kotori mulutmu dengan tai ayam. Tidak boleh kayak gitu. Mana ada sehakikat manusia lemah, manusia punya nonot, punya anus, sering berdoa kepada Tuhan, kau hakikatkan dengan Tuhan. Waduh, itu betul-betul kau ini menghina berarti. Berarti kamu tidak mengenal Tuhan. Kalau kamu mengenal Tuhan, tidak mungkin makhluk yang seperti Yesus punya tubuh kau hakikatkan dengan Tuhan yang Maha Suci. Jangan mempersekutukan Tuhan Bang Juma. Aku pula yang dibilangnya. Benar-benar generasi rusa ini. Aduh, parah. Jangan menyekutukan Tuhan. Saya berusaha untuk Anda jangan menyekutukan Tuhan. Aku pula yang dinasihatin jangan menyekutukan Tuhan. Anda menyekutukan Bapa yang satu-satunya itu dengan Yesus yang adalah manusia. Masya Iya, Allah. saya juga akuin Yesus datang kan sebagai manusia. Nah, kita harus mengenal Yesus ini supaya kita memperoleh hidup yang kekal, mengenal dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Gimana ya? Gurunda, menurut Siap, Dina. saya Bang Aldus ini sebenarnya dia adalah korban Gurunda. Korban apa? Dari korban. Kasihan Bang Aldus ini korban. Nah, biasanya kalau korban dirawat di mana, Gurunda? Di kandang kambing. Lanjut. Bercanda. Bercanda Bang Aldus. Bercanda, Tapi emang bercanda. ya, Dirawat di tapi sini, betulan dirawat di korban sini. itu. Dirawat di Komal ini sama Gurunda Zuma ya Bang Aldus ya. Yang penting Bang Aldus diskusinya jujur gitu aja. Sehat Iya. kok, sembuh kok. Sembuh. Yesus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, kita mengenal Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Kedatangannya sebagai manusia. Enggak, bukan masalah itu. Kita harus mengenal dia. Kita mau dia datang, mau dia pergi, kau datang dan pergi, itu enggak ada urusan. Sekarang Begitu saja. pintar nyanyi dia. Tapi lebih pintar kalau dia diam. Iya kan?
kita harus mengenal dia nih. Ruang lingkup hidup keselamatan itu wajib bagi kita mengenal dia. Mengenal sebagai apa? Manusia atau Tuhan? Coba. Sebagai manusia. Itu titik atau masih koma? Nanti digenapi. Ya. Masuk lagi lah gondrong. Bagaimana ceritanya? Ada kata nanti. Kalau masih ada kata nanti, berarti Anda belum mengenal dia. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dia pada saat diutus sebagai anak ayam, anak kambing, anak sapi, anak setan, atau anak manusia. Kok ribet amat sih ya? Kamu itu yang bikin ribet. Baru sadar. Baru sadar. Iya kan gitu Bang, cuma ajarannya manusia juga, Tuhan juga ya. Saya bingung ya. Wah. Berarti Ya, yang Anda ada belum di- mengenalnya. Berarti Anda Ada di Alkitab tertulis begitu ya, saya ikutin aja udah. lah di Bible Anda kan mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu berarti jangan ditambah. Tidak boleh Yesus masuk ke situ, nggak boleh Maria masuk ke sana. Yesus itu Tuhan juga di ajarannya itu, makanya saya ya Waduh. ikut-ikutin Waduh. aja. Waduh, ini Anda mau hidup kekal kagak? Iya, hidup kekal. Nah, menurut Yesus sederhana. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Sebagai manusia. Titik. Titik enggak? Iya. Gurunda, titik koma dong. Serius itu? Serius titik? Ya gimana ya? Bingung saya juga. Jangan tipu akal. Akal hati tidak bisa ditipu. Hati itu selalu menguji. Gimana? Kalau berbicara jujur ya datang sebagai manusia. Kalau tidak jujur apa namanya? Kata Berbohong. jujur berbohong. Kalau berbohong dia datang sebagai Tuhan juga. Ya kalau tertulis kan nanti dia menjadi Tuhan Bang Jumadi. Kalau jujur dia manusia, kalau tidak jujur dia Tuhan, betul? Iya. Masolang generasi. La haula wala quwata illa billah. Karena kan ia memang benar datang sebagai manusia, bahkan datang kedua kalinya juga kan sebagai anak manusia. Nah, itu kita kenal dia sebagai manusia untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Benar nggak? Benar, berarti saya juga udah hidup kekal ya ini berarti ya. Karena Mengenal Yesus kan sebagai manusia. lalu yang kau sembah di gereja siapa? Allah Bapa melalui perantara Yesus Kristus. Ya. Sama doang. Anda menerima dengan mulut, tapi prakteknya kagak. Anda masih mengimaninya sebagai Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Salah itu. Bang Zuma juga sama kan, ketika di sholat berdoa kepada Nabi Muhammad juga ujung-ujungnya. Ya, itu Anda sebut gelarnya Nabi. Nabi itu Tuhan nggak? Nabi utusan kan? Nah, utusan tuh pintar. Iya, tapi kenapa berdoa melalui Nabi? Kenapa enggak Allah? Kata siapa kami berdoa melalui Nabi? Kami di hadapan Tuhan kami mengakui utusannya itu Nabi. Kami mengakui Nabi Muhammad adalah utusanmu. Kami beriman Nabi Muhammad adalah Rasulmu. Ya Rabb, ya Allah, berikanlah keberkahan hidup kepada kami ya Rabb. Kami berusaha mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Nabimu, oleh Rasulmu Nabi Muhammad, untuk mentauhidkan engkau, menyembah hanya kepadamu, beribadah hanya kepadamu, dan mendudukkan Nabimu
baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai duta, sebagai rasulmu untuk menyelamatkan manusia agar manusia itu menuju ibadahnya kepadamu hanya semata, hanya dirimu saja. Nah, Itu di Islam. setuju Bang Juma, Tuhan itu mengajarkan tauhid, itu setuju Bang. Terus kenapa kamu menganggap Yesus itu sehakikat dengan Tuhan? Ya biar jadi satu tauhid. Iya. Kampret. Sekalian aja juga kau tuhankan Maerot, biar 3 menjadi 1. Ya Allah ya Karim, masa kau tauhidkan itu begitu namanya? Itu bukan mentauhidkan, itu mensyirikkan namanya. Kau menduakan Tuhan itu namanya. Ya Allah ya Karim, Tuhan Yang itu penting kan satu Bang Juma. Ya Allah, bagaimana mau satu kalau kau gabung antara ciptaan dengan pencipta? Itu bukan satu, itu 2. Ya Allah ya Karim. Bang Juma nih punya istri, punya anak, satu keluarga. Ya satu keluarga, emang lu pikir keluarga Tuhan itu punya kartu keluarga? Ya Allah ya Karim, aku manusia, anakku manusia, istri pertama aku, istri kedua aku, istri ketiga aku, istri keempatku juga semuanya manusia. Memang kami satu, sama-sama manusia. Akan tetapi Yesus manusia, Elohim bukan manusia. Masa kau gabungkan menjadi satu? Ya Allah ya Karim. Ada-ada aja kau ini ah. Izin Gurunda, di bawah ada pendeta ya, ini pendeta Jerry Bulolo. Undangan kepada pendeta Jerry Bulolo yang notabene aktif juga dalam dunia lintas agama. Silakan pendeta Jerry Bulolo naik ke atas, berdiskusi dengan guru kami. Buat catatannya dia Dinda. Hahaha, kalian ini lucu. Abad pertama dibantah oleh data yang baru lahir abad ke-7. Nabi Musa kau bantah ajarannya. Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi dibantah oleh abad di mana penguasa Romawi berkuasa. Hahaha. Jerry, otakmu robek. Jerry pendeta yang tidak ada ilmu, cuman modal mulut doang. Kalau berani Betul, naik ke Gurunda. sini. Kalau berani naik, Sudah kalau berapa bisa, kali saya kalau naik ke bisa komalnya dia. berdiskusi, kalau bisa berdiskusi dan mengalahkan Gurunda Zuma, Jerry Bulolo ya, serius, saya transfer 100 juta ke rekening saya yang satunya. Saya Serius. tambahi 50 juta. Kalau Ya. dia bisa mampu mengalahkan saya berdiskusi. Oke, ayo Jerry Bulolo. Berdata dan berakal. Ya, tapi itu saya transfer ke rekening saya yang satunya Gurunda. Ya. Kalau saya beneran, saya kasih beneran 50 juta kok dia bisa mampu Itu tuh. mengalahkan saya. Nah tuh, silakan Tapi berdata. Dinda. Ya betul. Silakan Dinda Jerry Bulolo. Ini hidungnya doang yang digedein Gurunda, otaknya kecil. Iya kan Gurunda kan? Iya betul. Iya kan? Hidungnya Kalau di doang yang komalnya gede. dia, wah di komalnya dia, wah, pernah dulu aku minta datanya di mana Yesus pernah mengaku akulah awal akulah akhir. Dia tunjukkan apa? Alpha dan Omega, AO. Alpha itu bukan awal artinya, Dek. Omega itu bukan akhir artinya. Salah kamu. Ya, kamu perbanyak lagi belajar. Ya ternyata nggak berani naik ya teman-teman. Jadi seorang pendeta, bayangkan coba, seorang pendeta berdiskusi dengan Gurunda Zuma, dia nggak berani. Ya, udah jelas ini ya, Jerry Bulolo cuman besar hidung sama besar mulut, otaknya kecil ya. Lanjut Gurunda. Ayo naik ke sini Jerry, jangan tapi bagaimana mau naik saya aja di komalnya dia babak belur, apalagi naik ke sini. Coba bahasa Yunaninya awal apa, Jerry? Bahasa Yunaninya awal dan bahasa Yunaninya akhir itu apa, Jerry? AO gitu, AO. Jerry. Telos artinya apa, Jer? Telos semacam itu makanan Gurunda. Kau pula mau ngajarin kita di sini, Jer. Jadi Jerry itu nggak ada ilmunya, sama sekali minim ilmu, hanya doktrin, dogma pembodohan saja. Aku berapa kali naik di komalnya dia di kick. Betul Gurunda.
Saya pernah membantah narasi dia Gurunda bahwasanya Allah itu diambil oleh teman-teman Kristen itu karena pengaruh Islam. Saya tunjukkan data dari LAI Gurunda, cetakan tahun 2006. Kata dia gini, wah kakak masa data abad pertama dibantah dengan tahun 2006? Loh, itu kan sejarah terjemahan kan Gurunda. Lu kok ke situ arah pikirnya itu bodohnya, ya Allah. Betul. Jadi salah satu pendeta sombong angkuh tapi bodoh itu si Jerry itu. Bodoh sekali, bodoh. Betul-betul saya tidak menghina. Saya bukan menghina. Tapi memang si Jerry ini betul-betul bodoh dan sombong. Kalau dia bodoh mau belajar kayak saudara saya Aldous yang kusayangi dan kucintai ini, gak apa-apa. Tapi dia sudah bodoh sombong. Jeleknya itu di situ. Sudah bodoh sombong. Coba lihat Gurunda. Dia tanya gini, arti alfa dan omega apa? Masa pertanyaan pendeta kayak gitu Gurunda? Aduh, parah. Oh, nanti saya ajak apa namanya baca Yunani, ao. Bodoh dia itu, bodoh. Sombong tapi bodoh. Seandainya dia pintar, nggak masuk akal. Jadi kalau alfa dan omega, kai itu kan dan, kemudian archi itu kan awal, telos itu akhir. Artinya archi kai telos itu baru alfa dan omega gitu loh. Itu betul ini itu. Ini kita yang dibatasi. disampaikan Gurunda betul. Oh, Loh, kena. Waduh, ditombak. Wah, kurang ajar. Kurang ajar ini. Naik lagi Gurunda. Kembali. Naik lagi Iya, Gurunda. masih bisa kok, masih bisa. Masih bisa Gurunda. Lanjut. Ya Bang Aldous, jadi tahu sendiri, jadi pendeta pun, nih saya kasih tahu ya Bang Aldous ya, sekelas pendeta pun Bang Aldous itu takut diskusi dengan Gurunda kita. Bayangkan coba. Nah ini udah naik lagi. alhamdulillah. Dibatasi lah. Oh dibatasin, ganti akun Gurunda. Ganti. Bisa aman, bisa. Hah? Enggak dibatasin tapi ganti akun aja Gurunda biar aman. Oh iya betul juga ya. Dibatasin tapi ya bisa naik tapi dibatasin ntar. Ganti akun dulu Gurunda. Sekelas Jerry aja bayangkan coba Aldous. Sekelas Jerry takut diskusi sama Gurunda Zuma. Padahal Jerry itu pendeta loh. Bayangkan Aldous, siapa orang Indonesia ini yang nggak kenal sama Jerry? Siapa yang nggak kenal? Ya emang nggak kenal, nggak ada yang kenal sama Jerry Bulolo. emang siapa dia? Ya nggak ada yang kenal, makanya berhubung dia botol, makanya nggak ada yang kenal. Kalau dia pinter baru banyak yang kenal. Ini botol gimana coba? Menyakitkan nih. Aduh, kacau. Tadi ada kata-kata BOTOL itu yang nggak boleh, botol itu nggak boleh. Karena TikTok juga respon hal itu. Ayo teman-teman di tap juga ya. Silakan kalau Tapi ada teman-teman Kristen. Aku ngomong nggak apa-apa ya. Bang Zuma tadi frontal sekali, kedengaran sekali. Ya, sekelas pendeta loh teman-teman. Pendeta Jerry Bulolo. Ya, sekelas pendeta loh. Coba bayangkan coba. Katanya gini, saya tidak buang mutiara sama yang tidak punya lulusan ilmu akademis. Emang kau punya mutiara? Kau ngerti bahasa Yunani aja enggak? Ngomong mutiara, dasar botol. Aduh kacau. Naik lagi Gurunda, pakai akun lain Gurunda. Host dicek. Ya siap, Bang Akiang, selamat siang, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Akiang, monitor. Oke, saya turunkan. Kita tunggu Bang Zuma dulu ganti akun karena tadi kena terus akunnya. Warning ini ya terus. teman-teman, aku kan katanya begini, Ardi lulusan akademis mana kan begitu kan? Ini informasi ya, informasi tolong dicatat dan direkam teman-teman semuanya. Saya siap berdiskusi dengan semua dosen dari STT, diskusi lintas agama secara akademis. Saya yang bukan lulusan STT, saya siap berdiskusi dengan semua dosen lulusan STT yang memang kaidahnya ini aturannya adalah
kaidah diskusi ilmiah ya. Tidak ada penghujatan, tidak ada blaspheme gitu kan. Jadi ini murni diskusi lintas agama secara ilmiah. Saya siap berdiskusi dengan dosen seluruh Indonesia, STT ya. Saya siap berdiskusi, mau S1, mau S2, mau S3, mau profesor, kita bahas soal ini. Ya, kita bahas soal yang dibahas Bang Suma tadi. Saya siap saya, apalagi soal kritik teks kitab suci. Siap. Oh ya, Bang Zuma pakai akun sahabat Bang Zuma ya, host ya. Tadi coba dicek dulu host. Mana Gurunda? Mana Gurunda? Belum minta Gurunda. Mana? Belum. Host, dicek host. Jangan sampai telat naikin Bang Zuma. Belum minta. Itu Bang Denny disapa dulu Bang Ardi, Bang Denny. Mana? Mana? Nggak kelihatan. Siluman. Nggak, kok nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya? Oh, nggak ada orangnya? Pagi. Tapi ada suaranya. Ada suaranya. Ya makanya. Oh, di tempat saya nggak ada ya? Oh aneh. Ada teman-teman ya di bawah ya? Ada ya? Ah, ini udah baru muncul ini. Ini udah nih. Udah ada. Iya Bang Ardi, boleh lanjut dulu Bang Ardi ya. Saya waktunya ini sama-sama Bang Zuma waktu kami. Kami duluan, habis itu Bang Ardi. Lanjut. Iya. Tapi naikkan Gurunda lagi, host. Iya. Gurunda lagi. Sebentar, belum datang beliau. Masih zuhur mungkin. Lanjut Oh, iya, dulu iya. Bang Ardi. Ya, jadi untuk pendeta yang kepanasan di bawah, karena memang ya keilmuan itu bukan berdasarkan pengakuan ya teman-teman ya. Keilmuan itu bukan berdasarkan pengakuan. Misal ada orang yang mengaku bahwasanya saya ini lulusan ini, saya ini sudah begini, sudah begitu, saya ini begitu pendeta dan lain sebagainya. Jadi bukan berdasarkan pengakuan tapi berdasarkan pembuktian gitu loh. Ya, jadi Bu Lulu yang katanya pendeta jangan cuman keluar-keluar modal congor di bawah katanya ngapain nanggepin preman pasar. Iya, itu kan narasi Anda. Ayo kita buktikan sekarang. Begitu, itu kan lebih fair gitu kan. Betul nggak Pak Denny? Betul nggak Pak Denny? Betul kan? Iya. Iya kan? Lah kalau cuman ngaku-ngaku semua orang bisa dong ngaku-ngaku. Betul nggak Pak Denny? Betul? Begitu kan. Iya, yang perlu kita lakukan adalah pembuktian. Betul ya Pak Denny ya? Betul Bang Aldus ya? Betul ya? Itu. Ya. Iya betul. Masa salah? Nggak mungkin lah. Pasti betul lah. Gitu loh. Jadi mustahil apa namanya? Apalagi kami yang mengajak diskusi ini, mengajak diskusi kok nggak ada datanya, mustahil kami itu begitu teman-teman. Mustahil. Ngajak diskusi itu pasti ada datanya. Itu pasti itu teman-teman. Itu. Ya kalau berani kita buktikan aja. Jerry Bulolo ditonton 1000 orang ya. Saya bertanya satu kepada Jerry Bulolo bertanya satu kepada saya. Oke, ayo kita diskusi gitu kan. Tapi pertanyaannya, kalau sampai Jerry Bulolo ini nggak bisa jawab pertanyaan saya, maka dia akan malu gitu loh. Tapi kalau dia beranggapan Ardiansa pasti nggak bisa jawab pertanyaan saya, itu namanya pikiran konyol tuh. Saya nggak mungkin nggak bisa jawab pertanyaanmu gitu kan. Ya, ini bahasan saya secara akademis ya teman-teman. Ini silakan dilihat di channel Ardiansa Reaction ya teman-teman. Silakan di channel di Ardiansa Reaction ya kan. Ini bahasan saya secara akademis nih. Ini kalau nggak percaya nih, tuh. Ini ada bahasan manuskrip Quran. Ini ada bahasan, ya ini Quran juga ya, masih Quran. Terus ini saya menanggapi Bambang Nursena. Saya tampilkan segala beberapa kesalahan-kesalahan dari narasi Bambang Nursena. Saya tanggapin, bahkan saya ajak beliau kalau berani diskusi dengan saya gitu kan. Ini semuanya saya ajak diskusi semuanya nih. Belum ada respon sampai sekarang. Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena kalau sampai mereka berani, apalagi ini. Si Luis Prastio nih. Apalagi kalau Luis Prastio ini sampai dia mengatakan, "Oke Ardi, kita diskusi." Habis kau di YouTube, habis.
Lagi ini nih. Zulfikar nih. Aduh. Ayo coba kalau berani ayo diskusi sama saya. Jadi Bulolo ya. Ayo, silakan teman-teman lihat YouTube Ardiansa Reaction ya, bagi teman-teman yang ingin melihat banyak sekali pendeta-pendeta di sini salah dalam menarasikan sesuatu kemudian saya benarkan. Coba yang membenarkan malah pihak Islam loh. Gimana ini? Apalagi sekelas Jerry Bulolo. Alah. Makanan ringan kau Dinda. Makanan ringan kau Dek. Makanan ringan kau. Nggak ada apa-apanya dengan kami. Bukan sombong karena memang kau nggak ngerti apa-apa. Itu yang benar. Oke lanjut silakan. Silakan Bang Aldus. Silakan Bang. Buka mic aja Bang. Sambil nunggu Guru Daya. Teman-teman di YouTube juga jangan lupa ya subscribe channel Ardiansa Reaction tadi. Oke. Bang Aldus dibuka mute-nya Bang. Aldus. Woi. Duh, pingsan. Orang bijak tidak perlu respon orang barbar akademis. Orang barbar ya kita buktikan lah. Jangan banyak omong gitu loh. Naik ke atas, ayo Ardi kita buktikan. Itu baru gentle itu ya kan, gentleman gitu kan. Kalau Anda ngomong terus di bawah kayak gini ngotek. Ya ladies man kau, bukan gentleman kuclok. Ladies man. Iya main kick aja teman-teman. Saya pernah naik di Komaldia, jadi Bulolo tahu. Saya bawa LAI, kata dia, kau percaya LAI? Ya, saya percaya LAI gitu katanya. Oke ya, saya bawakan buku dari LAI, namanya judul bukunya adalah Mengikuti Jejak Lydekker tuh. Dicetak tahun 2006 oleh LAI sendiri. Nggak terima dia. Katanya nggak terima. Disalahkan bukunya. Loh kok disalahkan? Kan terbitan LAI sendiri. Kau salahkan LAI lah. Ngapain salahkan saya? Sebegitu bodohnya dia. Coba teman-teman. Sebegitu bodohnya dia. Allah, kata Allah, ya kan? Kata Allah, ALLAH, gitu kan? Itu diambil, itu karena pengaruh Islam gitu loh teman-teman. Karena pengaruh Islam. Kalau teman-teman beli bukunya ya, Mengikuti Jejak Lydekker yang jilid 2 yang warna biru, sampulnya, covernya, halaman 316. Nah ini Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Lanjut Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, saya ibadah dulu. Silakan dilanjut materinya. Selamat siang Bang Denny dan semua yang lain. Gurunda. Saya sholat dulu Dinda. Dan sudah zuhur. Siap Gurunda. Siap. Gantian nanti ya. Gantian kita Bang Fandi gantian ya. Ayo Dinda Jerry Bulolo, kalau berani ayo. Jangan banyak cakap kau di bawah Dinda. Kau itu banyak cakapmu. Hidung aja kau perbesar. Otak itu diperbesar bukan hidung. Gimana ini? Bentar, aku naikkan ya. Aku bantuin naikkan. Oh ada mualaf Batak di bawah. Iya, saya pernah naik ke Komaldia teman-teman. Saya bawa data dari LAI gitu kan. Bukunya adalah judulnya Mengikuti Jejak Lydekker. Ini saya tunjukkan teman-teman ya. Ini saya tunjukkan ya. Apa namanya sampul bukunya. Teman-teman barangkali nanti mau beli. Teman-teman akan mendapatkan ini. Teman-teman beli aja murah kok ini. Jadi kata Allah itu ternyata karena pengaruh Islam ya dari mereka itu ya. Karena pengaruh Islam ternyata. Nih mengikuti jejak Lydekker. Nah, ini buku Mengikuti Jejak Lydekker. Bagus ini teman-teman. Bentar ya. Waduh. Bentar. Sik lemot. Aldus monitor nggak ini?
Tidak ada internet. Tar dulu teman-teman, masih lemot. Se. Oke, udah balik kembali. Oh, sudah ada Bang Zuma ya. Monitor kenapa nggak ada yang ngomong? Bang Ardi kenapa Bang Ardi? Bang Aldous monitor. Iki anu iki apa sinyalku iki? Iya, sinyalku iki kok aku kan tethering ke tabku kan. Nah, tabku ini sinyalnya masih tidak bisa dijangkau. Aku mau nunjukin data gitu loh. Siap, Menunjukin data. Itu. Jadi yang ini dibantah. Dulu, disambungkan dulu. Gimana? Disambungkan dulu internetnya Bang Ardi. Iya. Lanjut aja. Siap. Bang Aldous monitor Bang Aldous. Ini di mana Bang Aldous? Bang Zuma kayaknya ibadah juga nih. Jadwal ibadah beliau di sana. Aldous monitor. Bang Aldous kok tidur pula Bang Aldous ini. Aduh. Ini kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik, nanti kirim permintaan saja ya biar kami naikkan ya. Untuk kawan-kawan muslim kalau bisa standby dulu biar teman-teman Kristen yang naik seperti Bang Aldous ini ya, biar belajar. Bentar, kita naikkan. Ada Bang Denden. Selamat siang Bang Denden. Oke, izin turunkan ya, karena noise juga tempatnya, suara musik. Bang Abik, selamat siang. Kristen atau Muslim Bang? Aku lanjut sebentar ya. Lanjut Bang Ardi, lanjut. Nah ini teman-teman bukunya. Ini yang jilid 1. Ini yang jilid 2. Ini yang jilid 2 nih. Nah, ini teman-teman beli yang ini ya. Beli yang jilid 2 ini mengikuti jejak Ledecker. Beli yang jilid 2 ini. Nanti halaman 316. Saya masih hafal halamannya. Ini dari LAI langsung teman-teman ya. Dari LAI langsung ini. Mari kita cek. Ini dari LAI tuh. Aduh, dirubah-rubah. Nah ini. Waduh, berubah lagi. Waduh. Signal Bang Ardi, signalnya Bang Ardi. Nah, ini. Tuh. Ini ya dari LAI langsung tuh. Oh, sinyalku ya. Oke. Ini dari LAI langsung. Itu kan. Kata dia, weh masa data abad pertama dibantah tahun 2006. Wah kakak gitu loh. Emang LAI tahun berapa munculnya? LAI emang tahun berapa munculnya? Ini pernyataan yang menurut saya bodoh gitu loh. Bodoh, asli bodoh. Dia nggak sekolah itu. Saya yakin itu nggak sekolah itu dia. Yakin saya. Ya serius, ini asli nggak sekolah itu ya. Ngelag. Udah ngelek. Siap. Tak tutup aja. Iya, tutup aja kameranya Bang Ardi. Hampret. Ini ada yang naik. Ada yang baru naik. Ini saya sapa dulu ya. Bang Dokter Kasram MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pak Dokter Kasram. Muslim kayaknya beliau ini. Selamat siang. Dibuka mikrofonnya Bang. Selamat siang.
Ya, abang Kristen atau Muslim abang agamanya? Muslim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang. Salam. Boleh naik? Ya, ada yang Ya, ya. ada yang mau disampaikan mungkin Silakan. bang? Oh, saya. Iya, terima Ya, kasih. mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya, fenomena kata Allah itu kan untuk Indonesia ya, itu beragam apa artinya? Kalau kita lihat memang itu dari bahasa Arab ya, dalam kamus KBIH Indonesia juga Allah itu adalah KBBI, nama Bang. KBII. KBBI. Nama Iya, Tuhan, KBBI. nama Tuhan orang Islam. Nah, Nama Tuhan Kenapa? dalam bahasa Arab kalau dalam ya, dalam KBBI. bahasa Arab ya Tuhan nama Tuhan dalam bahasa Arab, sehingga nama Tuhan di sini kan artinya menunjuk pada entitas alam semesta. Nah, karena kalau di Indonesia itu kan karena mereka kan orang Kristen itu mengikuti pola budaya lokal, budaya di mana dia hidup gitu ya. Begitu juga bahasanya. Maka dia diambil, cuma persoalannya pengambilan kata Allah itu kan harusnya sesuai dengan makna. Penempatannya. Iya, Betul. denotatifnya. Jadi jangan sampai makna denotatif dibuat kenotatif. Nah, ini yang salah gitu ya. Sepakat Ini kan- itu. Sepakat. Iya, jadi kalau misalnya kata itu dari dari Inggris misalnya teacher, ya udah teacher itu guru. Jangan sampai teacher dikatakan misalnya meja, ya nggak bisa. Betul. Nah, inilah misalnya saya lihat perkembangan sekarang itu kan diantaranya seperti Roma Aldo tuh ya, saya menyaksikan kan dia nggak setuju ya bahwa harus dikembalikan kata Allah itu kepada yang punyanya. Nah, cuma keberatan bukan ya, karena sudah masuk dalam tradisi budaya bangsa ya. Jadi hanya seolah-olah dia punya istilah tersendiri walaupun awalnya dari Islam, cuma dengan makna yang dibuat oleh persepsinya sendiri. Nah, ini makanya bahasa itu kan berkembang, tapi kalau bahasa berkembang kalau dari yang lain harus sesuai gitu. Jangan sampai membuat kayak kita aja contoh ya. Nabi Isa kan sebenarnya sama aja Yesus tuh ya. Kita kan orang Islam nggak protes tuh. Jadi kebangkitan Yesus Kristus sekarang atau hari Paskah Yesus awalnya kan Isa ya, bertahun-tahun ya. Nah, ini maka kenapa itu yang jadi persoalan? Kenapa kita mandek di situ? Padahal kalau kita ubah sampai ke negara, bisa itu ke Kementerian Agama ya. Karena kan Menteri Agama mantap. juga mengubah tuh. Menteri Agama Iya, kan mengubah hari Isa pada Yesus. Padahal kalau kita orang Islam yang benar-benar mengetahui tentang sejarah dan teologi, Isa itu Yesus sama aja, tidak persoalan. Iya. Walaupun Sebentar, ada Pak. aja, Sebentar, sebelum kemana-mana, ini teman-teman di bawah mungkin belum kenal siapa Bapak. Bapak ini betul ya, dokter Iya. pendidikan agama ya, dokter Iya, pendidikan saya agama dari betul ya? ini temannya. Magister agama ya. Ya, saya studi agama dari Religious Studies ya, dari perbandingan agama dulunya. Saya berkawan dengan Agustan tuh dari Bandung nih. Agustan ternyata kan kawan saya itu meninggal waktu itu, sebelum meninggal itu dengan saya live dulu bareng di Sukajadi ya. Iya. Lalu Donitan juga tuh ya dengan saya. Maksudnya begini Pak, Ya, maksudnya S3 Bapak ini jurusan perbandingan agama, studi agama, studi agama ya betul ya? Dan magister agama betul ya? magisternya agama juga. Oke baik. Nah sekarang mumpung ada Bapak nih kan, mumpung ada Bapak, saya tadi sepakat gitu kan. Andai pun mereka pakai kata terjemahan kata Allah gitu kan, harusnya itu ditempatkan pada posisinya kan begitu kan Pak. Betul. Tidak bisa kemudian suatu agama tertentu ataupun bahkan lembaga ataupun apapun juga mengambil kata tersebut kemudian secara definitif itu dirubah menjadi sesuai dengan keinginannya sendiri. Nggak bisa itu Pak ya? Nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa ya? Nggak boleh karena melanggar kaidah bahasa, betul ya Pak? Iya, betul. Nah itu teman-teman, itu ya. Jadi kalaupun mereka mau pakai kata Allah, konsekuensinya apa Pak? Ya nama Tuhan, betul nggak Pak? Iya, akhirnya mereka kan mendefinisikan Allah kan kemana-mana. Ada Allah dalam konteks ya anak, ada Allah konteks Bapa, Allah dalam konteks Iya. Kudus. Nah, ini kan ke sana. Jadi kita merasa ada reduksi Betul. yang sebenarnya. Nah, makanya saya pernah dengar tuh, nggak tahu suksesnya tuh Profesor macam Ali, Kainama dan Aristo tuh. Dulu kan di LAI ya, 3 tahun yang lalu tuh saya lihat di YouTube-nya agar memberikan apa sih klarifikasi agar dicabut LAI itu tentang kata Allah itu, tahu usahanya gimana. Bahkan didukung oleh pendeta Yulistio itu ya. Yulistio itu jangan. Sulistyo Yakub. Sulistio itu Yakub Yakub jangan Sulistyo. pakai- Ya, Yakub Sulistio. Nah, itu jadi
kita juga harus apa ya? Jadi Indonesia kan harus adil gitu ya, jangan membuat satu kegaduhan. Makanya persoalan itu. kalau kita dalam konteks langsung ke majelis ulama ya, karena ini kan berbahaya. Kalau di Malaysia itu nama Allah itu udah jelas, itu nggak bisa sama orang Kristen menggunakan kata Allah karena kuat dia menang Allah Tuhan untuk Islam. Nah, cuma Indonesia kenapa? Maaf ya, mandek gitu bagi komunitas-komunitas yang gitu perjuangannya. Tidak apa-apa, itu kan selama memberikan apa katakanlah untuk toleransi ya, tidak membuat kegaduhan. Ini kan kembali kepada sejarah. Jadi ketika misalnya sejarah terukir kan awalnya kita perjuangan ini. Nah, jadi harus selalu hidup, jangan katakan hanya timbul di wacana-wacana aja. Jadi harus ada operasionalnya. Nggak apa-apa sebenarnya gagal apa, ada lembaga-lembaga yang berwenang ini, misalnya kayak kita nih ya, ataupun kayak kemarin Profesor Nurdin Ali, salah satu kan lembaga Yeshiva Institute tuh dengan Yeshiva Institute, ya. Mu'alaf Center Malang tuh, itu terus itu berusaha supaya mereka kan di dalam Alkitab ini kan diubah itu kata-kata Allah ya dengan Santos ya, ataupun langsung Yesus aja atau gimana, bisa itu kalau kitanya dalam konteks kita tetap menjaga perdamaian, tapi yang jadi masalah gini, Pak. Yang jadi masalah begini, kalau sampai mereka menggunakan kata ALLAH ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, maka konsekuensinya adalah nama Tuhan mereka Allah bukan Yesus. Ya itu, makanya itu konsekuensinya. Iya, dan mereka nggak akan pernah bisa mengatakan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra, nggak akan bisa mengatakan itu. Apa konsekuensi selanjutnya? Konsekuensi selanjutnya Tuhan mereka tiga. Yang pertama Allah, ya kan? Ya, itu yang pertama Allah, Yesus, Roh Kudus, ketambah satu lagi Bapa. Ya. Nah, kalau kita secara logika ya, kalau kita logika ya, sebenarnya Bapa itu sebenarnya menunjukkan Tuhan semesta alam, itu Allah itu entitas zat. Harusnya begitu. Kalau mereka memahaminya itu bukan begitu, Pak. Mereka memahaminya adalah ada yang Yesus itu Bapa, ada yang memahami Kristen begitu, ada, Pak. Oneness itu. Ya. Ada yang memahaminya, ya, ada yang memahami Yesus itu ya Allah. Yesus itu Bapa ya, Oneness ya, Oneness dan bukan. Maksudnya gini, Tritunggal menganggap Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Loh, ini menyakitkan bagi umat Islam sebenarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membagi-bagi dirinya seperti itu, nggak pernah. Betul. Nggak ada. Benar, cuma gini Pak Ardian, ya perlu itu ya kalau bisa ya se-Indonesia lah, ini kan dalam konteks untuk menjaga ini ya, kita upayanya kita kan sudah dalam konteks pemaknaan kita sudah jelas ya, ada plesetan atau pereduksian makna. Nah, kalau bisa ada lembaga-lembaga itu terus mengawal gitu ke sana, bingung terus aja karena mereka juga kan mayoritas Islam, menteri agamanya juga kan Islam ya. Jadi ketika kan nanti ada studi banding, kenapa kata Yesus aja, kata Isa Al-Masih diganti bisa mudah, ketika kata Allah repot apa gitu. Nah di sini nanti kan bertemu dengan LAI dan juga bertemu dengan pakar-pakar yang tidak setuju tentang itu kan, dari mereka juga banyak nggak setuju menggunakan kata Allah karena bukan Tuhannya Kristen kata dia tuh. Nah itu yang jadi kita supaya apa ya, supaya mereka kan Alkitab ini kan direvisi. Nah revisi termasuk revisi Allah itu, jadi supaya mereka umatnya itu kan sadar gitu ya bahwa yang dimaksud Allah itu bukan Yesus, dia itu kan Allah itu sama dengan Yesus itu Allahnya gitu ya. Nah makanya nggak bisa seperti itu. Itu melanggar, itu udah gini Pak. Jadi Pak Dokter tahu nggak bahwasanya orang Indonesia itu harus paham bahasa Indonesia, tahu nggak Pak? Betul, harus bahasa Indonesia yang benar. Gini, Pak Dokternya kan pengajar di sebuah perguruan tinggi, betul nggak? Coba, saya akan membuktikan kepada Pak Dokter bahwa orang Kristen itu masuk neraka itu gara-gara nggak paham bahasa Indonesia, Pak Dokter, percaya nggak? Ya bisa lah. Percaya nggak? Ya bisa juga karena pemahaman makna jadi beda. Iya makanya itu. Coba kita tanya Don King ini. Coba kita tanya Don King monitor. Boleh. Coba ya. Oke. Coba apa definisi Tuhan? Silakan.
Definisi Tuhan adalah orang atau sosok atau entitas yang kan? Orang kan? ini udah masuk neraka kalau ini orang Pak jawab Dokter. dan diketawain lah. Nanti aku jawab di asal-asal nggak enak. Lah kau mengatakan Tuhan ke orang gimana maksudmu? Tuhan, Yesus kan Tuhan, orang itu. Loh, saya tanya sesuai kaidah bahasa Indonesia. Enggak, kaidah bahasa Indonesia, oh enggak lah. Bahasa Indonesia kami lebih luas daripada kaidah bahasa Indonesia definisi kami. Tuh, coba lihat Pak Dokter. Yesus kan orang. Betapa botolnya mereka Pak Dokter. Lihat coba. Betapa botolnya. Disuruh ditanya apa definisi Tuhan. Harusnya kalau dia orang Indonesia, kalau ditanya apa definisi Tuhan, jawabnya begini. Definisi Tuhan Janganlah sesuai mute, dengan mute. kaidah Ini bahasa kontak- Indonesia. Sebentar. Definisi Kok sebentar. di-mute, Gantian. Berisik di situ, woi. Lu nggak nyadar lu berisik? Berisik kok dikasih tahu berisik di situ. Pindah dulu tempatmu Don King. Oh, ditanya definisi Tuhan, dia jawab orang gitu loh Pak Dokter. Ini kalau kami jadi kan orang, mahasiswa, manusianya Tuhan kami. kalau jadi mahasiswanya Pak Dokter, kira-kira nilainya apa nih Pak Dokter? Ya nggak lulus. Ya, gimana ini? Astagfirullahaladzim. Ya makanya mereka tuh masuk neraka tuh gara-gara nggak ngerti bahasa Indonesia Pak Dokter. Itu saya katakan. Bukan, yang kalian tariknya gaya Islam ke Kristen, nggak laku Islam, pemahaman Islam sama kami. Sekarang saya tanya, Alkitab itu pakai bahasa apa? Indonesia, Punya kaidah nggak itu? ya kaidah bahasa Indonesia. Ya, punya nggak bahasa Indonesia kaidah? Punya nggak? Punya nggak? Punya lah. Boleh nggak dilanggar kaidah bahasa Indonesia? Boleh nggak? Secara dia nggak boleh lah, harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan saya, apa definisi bahasa Indonesianya Tuhan? Apa definisi? Bahasa Indonesianya Tuhan. Oh, aku itu definisi yang kuterangkan tadi sesuai dengan kekristenan lebih luas daripada definisi bahasa Indonesia. Berarti melanggar ya? Berarti kesimpulannya definisi dalam kekristenan itu melanggar kaidah bahasa Indonesia, betul? Tidak mengikuti Ya, berarti definisi melanggar. sesuai dengan Loh, kalau mengikuti berarti taat. Kalau tidak mengikuti berarti melanggar. Simpel. Sebentar dulu. Artinya kalau di definisi bahasa Indonesia, kalau menurut bahasa Indonesia, Oke, baik. Tuhan tidak boleh Tuhan tidak boleh manusia, maka kami tidak sesuai dengan definisi bahasa Indonesia itu. Baik, sekarang saya tanya, Boleh. dapat dari mana? Dapat dari mana Alkitabmu tuh bahasa Indonesia? Dapat dari mana bahasa Indonesia itu? Diterjemahkan dari bahasa Bukan itu Ibrani pertanyaan atau saya. bahasa Bukan Aramaik itu. bahasa Indonesia. Bukan, pertanyaan saya, bahasa Indonesia yang tertulis dalam kitabmu tuh itu bahasa Indonesia dapat dari mana? Ya, bahasa yang diterjemahkan oleh penerjemah. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, bahasa yang digunakan dalam kitab itu kan bahasa Indonesia, betul nggak? Betul. Bahasa Indonesianya dapat dari mana? Dapat dari mana? Ya dari Indonesia. Oh, nggak buat sendiri? Diterjemahkan lah. Nggak ada buat tim sendiri penerjemah nggak? itu. Buat bahasa sendiri nggak Kristen itu? Enggak, bahasa Indonesia lah. Oke, Bahasa dikunci kita. ya. Berarti kesimpulannya teman-teman Kristen itu nggak buat bahasa Indonesia sendiri, betul? Bahasa Indonesia enggak? Ya bahasa Indonesia, bahasa biasa. Iya, berarti kesimpulannya orang Kristen bahasa Iya. Indonesianya itu tidak membuat bahasa sendiri ya? Tidaklah, bahasa Indonesia bahasa kesepakatan rumpun kita. Rumpun Berarti bahasa berarti mengikuti kaidah bahasa Indonesia, betul? Indonesia. Mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Oke, stop. Kalau mengikuti bahasa Indonesia, pertanyaan saya, apa definisi Tuhan secara kaidah bahasa Indonesia yang ada di kitab? Definisi Tuhan yang saya tanya. Secara kaidah bahasa. Bacakanlah dulu dari Google itu. Kok dari Google kaidah bahasa Indonesia kok? Dari Google. Kaidah bahasa Indonesia. Kalau menurut aku, ini aku nggak begitu hafal Saya persis nggak ya. tanya menurut kamu, saya tidak tanya menurut Kristen, saya tanya menurut kaidah bahasa Indonesia. Kalau menurutku ini Syukran, ya, sesuai Ziki. kaidah bahasa Indonesia, Tuhan itu ya pencipta langit dan bumi. Oke, manusia Yang Maha bukan dia? Kuasa, pencipta langit Manusia dan bukan? bumi, itulah Tuhan. Manusia bukan? Menurut orang Kristen ya. Saya nggak tanya jadi menurut manusia, orang Kristen, Allah itu jadi kaidah manusia. bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia yang saya tanya.
Kalau orang bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia kurasa nggak jadi manusia itu. Nah, berarti nggak bisa ya, Tuhan bukan manusia, betul? Menurut orang Indonesia. Menurut kaidah, saya nggak tanya orang, kaidah. Orang yang menyusun definisi kaidah bahasa Indonesia Saya itu nggak orang tanya yang Islam, makanya menyusun, dibatasinya saya nggak tanya nggak yang boleh jadi menyusun, manusia. saya nggak tanya yang menyusun, saya tanya kaidah. Mungkin dokter-dokternya yang menyusun ensiklopedia itu orang Saya- Islam. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya Iya, itu. makanya batasan Bukan itu itu pertanyaan terkontaminasi saya. oleh si pembuat definisi itu, si Ya, pembatas tapi bukan itu definisi pertanyaan saya. dibatasinya. Pertanyaan saya bukan itu. Tapi kenapa LAI mengakui bahwasanya kata Allah itu ngambil dari Islam? Kenapa? Oh, nggak ada itu. Loh. Nggak ada. Coba Kan begini. kau beli. Sebentar, coba saya buktikan ya. Saya buktikan ya. Boleh. Di dalam buku mengikuti jejak Leidecker halaman 316 yang diterbitkan oleh LAI pada tahun 2006, dicatat tuh Don King. LAI mengakui bahwasanya terjemahan kata ALLAH itu karena pengaruh Islam jediar, motiar, oke. Yes, saya buktikan tuh. Karena pengaruh Islam jediar. Mana bukunya Ardiansa? Ini. Besarkan saya, Mas. Ini bukunya, teman-teman. Saya nanti akan cari PDF-nya ya, biar bisa saya bawa kemana-mana. Karena ini saya punya buku tapi di rumah bukunya. Kebetulan saya belum di rumah. Ini bukunya diterbitkan oleh LAI. Nih. Ini teman-teman kalau mau beli murah kali loh. Harganya cuma berapa coba? 30.000 loh. Teman-teman beli ya. Teman-teman beli. Ini ada ISBN-nya pastilah ya kan. Nih, 1,5 abad penerjemahan Alkitab dan penelitian bahasa dalam bahasa Nusantara. Teman-teman cek ya, halaman 316. Coba aku cari, ada nggak yang versi PDF ya? Sebentar. Mengikuti jejak Leidecker .pdf, ada nggak yang versi PDF ya? Sebentar ya. PDF. Kalau ada, aku download sekarang. Bentar ya. Kalau ada PDF, waduh, nggak ada kayaknya ya. Nggak ada kayaknya. Download PDF Leidecker draft. Wah ini. Si. PDF draft. Si. Loh. Alkitab. Oh Alkitabnya ini Alkitabnya. Alkitabnya. Nah, udah ya. Jadi Anda silakan download di situ Don King. Lo kabur, Cuk. Kabur dia. Ayo tos. Bising kali Bang Ardi. Bang Ardi monitor, kenapa suaranya hilang? Loh, aku dia nggak hilang. bising kali tempatnya, bising berisik Iya, betul. sekali. Ini ada Bang Aldos saja. Bang Aldos monitor Bang Aldos. Ini Bang Ardi. Ini kalau mau diskusi Bang Melvin Simanungkalit, coba cari dulu tempat yang aman. Karena sakit telinga Bisik juga ya? teman-teman dengar, apalagi yang pakai soundcard. Iya, bisik. Bising kali bising. Silakan teman-teman Kristen yang masih mau naik, kirim permintaan saja ya teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen. Cari tempat yang aman dulu Bang Melvin Simanungkalit supaya tidak berisik. Silakan Bang Aldaus monitor. Udah monitor Bang Aldaus. Mas. Halo Mas. Mas Aldaus. Silakan narasi-narasi dulu mungkin Bang Dokter, Pak Dokter Kasram. Silakan Pak Dokter. Oke ya. Saya emang nggak banyak ini nih. Sebentar lagi mau ada kegiatan. Cuma gini aja, dialog lintas agama kan
saya melihat pada sisi positif itu kan namanya pembelaan teologi ya, apologet. Nah, apologet ini kan kelihatannya setiap umat beragama mempertahankan agamanya sendiri. Nah, kita umat Islam mempertahankan agamanya kan tidak semata-mata karena keinginan komunitas untuk mempertahankan komunitas, tapi betul-betul keinginan yang ada yang terinspirasi dari kitab suci gitu ya, Al-Quran. Nah, makanya ketika misalnya ada umat lain ingin katakan mempertahankan kitab sucinya, walaupun dengan catatan mereka kan sepakatnya sesuai dengan kemampuan komunitas mereka, artinya pakar-pakar mereka. Nah, hanya itulah suatu agama itu bertahan karena tadi para pemikirnya itu yang mempertahankan. Nah, begitu juga kita umat Islam, ketika kita mempertahankan ajaran Islam, tetap ajaran Islam yang hakiki ini, misalnya kata Allah, itu tidak boleh ada yang katakan dalam bahasa hukum kan menistakan ya. Nah, itu harus kita perjuangkan selama masih dalam koridor menghargai hukum yang kita patuhi, ini terhindar dari seolah-olah kita menistakan agama orang, enggak ya. Nah, jadi penistaan-penistaan itu bermunculan karena apa? Tidak diselesaikan masalah istilah-istilah dalam agama-agama itu. Nah, misalnya kata Allah ya, lalu mereka kan sudah kata Isa tuh ya, nggak mau. Nah, begitu juga yang lain-lainnya, misalnya Alkitabnya, karena kita dalam sejarah ya, kita kan kaya, Islam itu punya banyak kosakata ya, kosakata Arab yang sudah terserap oleh ke bahasa Indonesia. Ketika orang Kristen atau agama-agama lain di Indonesia kan mereka menggunakan bahasa Indonesia yang penuh dengan dari bahasa Arab gitu ya. Makanya kita lihat di Arab juga kan mereka karena budayanya kuat banget, maka orang kayak Katolik Koptik, Kristen Koptik atau Kristen Ortodok kan menggunakan bahasa-bahasa Arab. Nah, seperti kita di Indonesia, seperti sekarang ini ada Bambang Nursena. Nah, Bambang Nursena itu pernah saya undang itu waktu 20 tahun lalu di IAIN ya dulu. Dia memperkenalkan Kristen Ortodok Syria ya. Nah, waktu itu Mansem Ali mungkin masih 3 serangkai dengan mereka. Nah, sekarang kan udah pindah ya agama. Nah, itu mahasiswa saya itu meneliti bahwa Bambang Nursena itu awalnya seolah murtadin, padahal ketika ditanya dia tuh betul tulen gitu ya, tulen dari Kristen. Nah, ini yang sedikit kadang-kala mahasiswa kita terkecoh karena dengan istilah-istilah Arab itu membuat Kristen kan seolah-olah bertengger di Indonesia itu dengan memakai kata-kata Arab, karena mereka tujuannya kan atau motivasinya kan ingin mengislamkan, mengkristenkan umat Islam, walaupun mereka saya katakan nggak sukses ya, walaupun ada yang masuk, tapi kan dikata secara kuantitas enggak lah ya. Karena menurut sejarah Belanda itu kan mengkristenkan Indonesia cuma 7%, targetnya 25% tuh. Jadi dalam data sejarah diskusi lintas agama itu betul masih dikembangkan, asal tadi menjaga koridor, menghargai, termasuk tadi kata-kata Allah ini. Nah, ini salah satu PR bagi kita supaya apa? Kita tidak boleh dalam arti ingin menempatkan posisi arti makna yang sebenarnya, gitu aja sih. Jadi pesan saya mah terus aja berjuang tapi tetap koridor pada hukum yang harus kita patuhi sehingga terhindar dari pendangkalan akidah dan penistaan agama, dan tidak boleh menghina penyembahan agama orang lain, karena Al-Quran menegaskan dengan jelas kita nggak boleh menghina penyembahan orang lain sekalipun itu tidak dilarang, sekalipun itu dilarang atau sekalipun itu adalah melanggar akidah. Jadi kita tetap toleransi beragama sesuai dengan keyakinan, tapi tetap harus kita perjuangkan hal-hal yang membuat katakan unek-unek ya di antara kita itu. Jadi nggak boleh ada dusta di antara bangsa kita gitu yang beragam agama. Gitu aja Mas Ardi ya. Mohon ya. Terima kasih Pak Dokter. Mohon izin keluar ya. Nanti saya tuh ingin kali-kali kesini udah lama dulu dengan siapa tuh yang dari Cirebon tuh, siapa yang Cirebon, hari pakar Rob Israel yang Palestina, siapa sih ya dia namanya, yang orang siapa Cirebon, nggak tahu siapa, yang sahabat dulunya akrab dengan itu tuh Doditan, keluar dari Mu'alaf Center Tauhid itu siapa, Kiki yang pakar Palestina itu, lupa saya biasa dengan gitu, lupa saya ya. Gitu aja dulu ya, makasih ya Mbak Dian, semangat aja belajar. Pokoknya gini pesannya, pelajari bahasa Yunani ya, bahasa
Aramik kayak gitu bahasanya. Itu Profesor Ali lalu bahasa tadi Inggris. Nah itu yang harus umat Islam di dalamnya juga bahasa Arab. Karena kunci memahami kitab suci kan adalah agama, bahasa ya. Nah saya mau menyarankan sana aja supaya umat Islam kualitas ininya kan sampai ke akar gitu ya. Jadi kan seperti ada yang sekarang kan pakar-pakar mereka kan seolah wah Donitan itu juga tidak belajar dari bahasa Ibrani kan. Donitan juga nggak ngerti bahasa Ibrani. Nah di sini makanya kita perlu Ibrani atau Yani itu sebagaimana pesan Profesor Macam Ali ya, itu penting itu karena nanti kita sebagai pemberita agama tahu akar agama mereka gitu, sehingga ketika dialog kan tahu akarnya, akhirnya mereka sendiri akan malu gitu ya. Gitu aja ya. Ya terima kasih ini telah memberikan kesempatan. Salam ke Mas Fandi ya. Mas Fandi ini ya kalau bisa nanti kali-kali gabung saya ya. Izin keluar ya. Siap Pak Dokter. Ya makasih banyak Pak Dokter. Sama-sama, ayo. Kasih Pak Dokter. Ya. Oh mantap, komalnya Bang Fandi didatengin dokter loh. Ngeri. Ngeri nggak sih? Luar biasa. Wih ini komal hebat ini teman-teman. Teman-teman perlu tombak gitu loh. Karena ini saking hebatnya komal. Tombak aja komal ini teman-teman. Komal hebat ini. Komal hebat loh ini. Bayangkan coba, didatengin dokter loh. Iya dokter tadi itu loh Bang, magister agama loh. Iya, dokter loh itu. Magister itu S2. Dokternya itu yang S3. Dokter. Ini Komal hebat tuh teman. Ini didatengin dokter loh. Artinya apa? Kalau Komalnya hebat, coba antum tembak Komal ini, pasti nggak akan rungkat. Karena hebat gitu loh, karena hebat. Nggak akan pernah rungkat. Udah kena pembatasan kita loh ini Bang Ardi. Cak Sul, aku nggak tahu kenapa nggak bisa dibalas ya. Gini, jadi namanya Cak Sul itu, namanya sampean, ketika tak klik gitu kan, Cak Sul, terus aku balas Waalaikumsalam tok gitu. Itu nggak diizinkan di kolom komentar karena mungkin namanya ya pakai icon-icon itu. Coba dihapus icon-iconnya itu, Cak Sul. Itu. Ya nama biasa Cak Sul ngono tok ae lho, nggak usah pakai icon. Komal ini keren. Iya, Komal ini keren, didatengin anak-anak Tuhan juga ya, betul nggak Bang Fandi? Ayo silakan teman-teman Kristen. Gantian aku mau sholat dulu, aku izin mute. Siap, udah selesai dari tadi kami di sini. Silakan ya teman-teman Kristen, kalau mau diskusi santai lagi silakan. Silakan kirim permintaan, bisa ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Zuma, monggo. Silakan teman-teman Kristen. Thank you teman-teman ya. Ini kita ndak bisa naik viewersnya karena akun kita kena pembatasan. 3 pembatasan tadi sekaligus kena. Itu resiko dakwah. Jadi udah biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan akun kita kena pukulan dari bawah, itu sudah biasa. Tadi akun Bang Zuma itu 2 kali kena pembatasan, bahkan 3 kali. 3 kali tadi kena. Yang akun Bang Zuma 01 tuh. Silakan untuk teman-teman Kristen kami kasih ruang. Misalkan mau jual Yesusnya, silakan. Teman-teman Kristen. Kalau misalkan ini bertanya aja teman-teman Kristen, gak usah takut. Silakan. Ayo teman-teman Kristen. Syukron Kak Ziggy. Yang belum ibadah silakan teman-teman Muslim. Siap Cak Sol. Yang belum ibadah karena kan kita beda sejam nih jadwal ibadah kita. Silakan teman-teman Muslim yang mau ibadah dulu. Jadi kita lanjut lagi nih. Yang teman-teman Kristen silakan kirim permintaan, kita ngobrol santai lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ashabul Aklam yang baru join. Jangan lupa di absen teman-teman ya. Biar komal kita kuat, biar bisa lanjut lagi. Akun 04 itu kena ban, jadi saya pakai yang ini lagi 03. Alhamdulillah aman akun ini. Itu resiko kami ya teman-teman ya. Resiko para apologet termasuk Bang Zuma, Bang Ardi, termasuk kami yang buka-buka komal ini, itu resikonya pasti akan kena pukulan dari bawah.
akan kena tembakan dari bawah. Silakan kalau ada teman-teman Kristen, mau pastor dia, mau romo dia, atau dia pendeta, silakan kirim permintaan. Kita bisa diskusi santai, ngobrol santai. Silakan teman-teman Kristen. Yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Silakan, silakan. Oke, Bang Asya Nur ini Kristen atau Muslim agamanya, Bang? Oke, mungkin salah tekan ya, izin saya turunkan. Teman-teman Kristen, kita kasih ruang, kasih kesempatan. Nanti moderator juga dipantau di bawah ya. Kalau ada teman-teman Kristen, tarik aja, biar kita ngobrol santai. Itu tadi keren narasinya Bang Ardi itu ya. Kristen ini gara-gara bahasa Indonesia itu mereka bisa masuk neraka. Tuh, gara-gara bahasa Indonesia mereka bisa masuk neraka. Kenapa? Tuhan saja definisinya orang tadi. Ngeri kan? Ngeri lah. Coba moderator, itu ada 2 yang minta naik, tolong dinaikkan moderator yang dibawa, Bang Kholik sama Bang Zoker. Dinaikkan aja. Siap, dan ada Bang Jibril di bawah ya. Ya, selamat siang Bang Regas sama Skor. Bising kali pun. Bang Rega ini agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim Bang? Izin standby dulu kawan-kawan Muslim ya. Ini Scorpion ini agamanya apa? Kristen atau Muslim? Oke, izin standby dulu ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman Kristen, silakan kirim permintaan naik, kami naikkan. Cek 1 2 dicoba. Silakan teman-teman Kristen. Tap-tapnya jangan lupa teman-teman ya. Yang kafir aja naik Bang. Silakan teman-teman Kristen. Jadi tadi kita baru live itu sudah kena pembatasan 1. Berjalan live kena pembatasan 3. Langsung 3 pembatasan. 2 sudah berlalu, tinggal 1 lagi. Masih ada 1 pembatasan yang belum selesai. Live tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa direkomendasikan begitu. Silakan ya, kalau ada teman-teman Kristen misalkan mau naik ngobrol santai, diskusi santai, silakan kirim permintaan saja. Ada Bang Ops Mada. Selamat siang Bang Ops Mada. Turun pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru gabung. Ya, kita kena pembatasan nih. Sebenarnya bisa kalau kita pindah akun, ganti akun. Kita pakai 02 boleh, karena 04 lagi kena ban juga. 3 hari juga kena ban.
Yang banyak otennya itu 04 dengan 02. 03 ini agak jarang, kadang-kadang saja naik. Silakan moderator dicek lagi yang minta naik, moderator. Bentar ya, kita tunggu Bang Zuma. Kalau sudah selesai ibadah, mungkin bisa kita geser akun, ganti akun, biar kita bisa aman live-nya. Memang resiko kita kalau buka-buka komal itu seperti ini, teman-teman. Iya, kalau nggak ada Kristen memang kayak gini, teman-teman, pasti sepi. Apalagi tadi viewers ini nggak naik-naik, entah kenapa viewersnya nggak naik-naik dari tadi. Ternyata kena pembatasan kita. Ada pembatasan yang kena. Ini rata-rata nih kena pembatasan, kena ban akun Bang Ardi, akun saya, akun Bang Zuma, itu rata-rata kena tuh. Izin yang kawan-kawan Muslim standby dulu biar kita bisa diskusi ya. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Halo Bang siapa? Dulgoni, selamat siang. Assalamualaikum. Maaf kepencet, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nggak apa-apa Bang kalau salah pencet, asal jangan salah Tuhan. Iya, insya Allah enggak. Nah ya siap. Izin turun ke? Udah turun sendiri. Makasih Bang ya. Hati-hati teman-teman Muslim kepencet. Silakan teman-teman Kristen kalau masih mau diskusi, silakan. Silakan teman-teman Kristen masih ada? Kalau nggak ada mungkin kita bisa rehat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kalau Bang Zuma misalkan sudah monitor, sudah tidak sibuk, karena mungkin beliau ini ada kesibukan, nanti kita lanjut lagi atau gimana? Silakan kalau sudah ada teman-teman Kristennya, silakan kirim permintaan aja. Cek, host. Siap.
besarkan Seos. Bentar, Bang Zuma Oke, masih siap. anu ya. Lanjut. Sebelum monitor ya. Teman-teman, jam 12.30 hari ini, sekarang habis ini, sekarang 12.12 ya. Sekarang jam 12.13. Nah, jam 12.30 saya menanggapi si dia, Yesus itu Tuhan atau Tuhan, di channel Ardiansyah Reaction, teman-teman ya. Di channel Ardiansyah Reaction. Sebentar ya. Teman-teman di YouTube juga boleh nonton ya, sekarang yang menyaksikan YouTube. Nah, ini di channel Ardiansyah Reaction hari ini jam 12.30 ya. 12.30. Yesus itu Tuhan atau Tuhan. Saya akan bedah secara gramatika bahasa Yunani. Kan dia katakan Cornelius Ginting kan katakan ini kan Cornelius Ginting nih. Ya. Ini Cornelius Ginting, jadi dia mengatakan, oh kau belajar bahasa Yunani dulu, belajar bahasa Yunani. Jadi ada orang yang komen ke dia, terus orangnya disuruh belajar bahasa Yunani. Ya sudah, saya tanggepin, Cornelius Ginting, saya belajar bahasa Yunani. Mari kita diskusi kalau berani ya, pakai timer lah. Ya, dan penjelasan ini teman-teman, dan penjelasan ini tidak akan mungkin pernah diajarkan di gereja. Nih, penjelasan ini tidak akan pernah diajarkan di gereja. Kalau sampai ini diajarkan di gereja, Yesus jadi Tuhan bukan Tuhan, Bang Fandi. Hanya sebatas Tuhan, nggak akan pernah mungkin jadi Tuhan. Ini Cornelius Ginting ya, Dinda Cornelius ya, Dinda. Kalau berani, ya saya tergantung orangnya ya. Kalau orangnya cengengesan kayak RK, hanya framing-framing doang, saya kasih malu si RK, Dinda. Tapi kalau Dinda Cornelius Ginting bisa diskusi dengan baik, gitu kan, bisa diskusi yang bermartabat, oh saya oke. Saya orangnya gitu, saya orangnya membalasnya lebih kejam gitu loh, bener loh Bang Pandi. Saya ngebalasnya tuh lebih kejam orangnya, maksudnya ngebalas misal RK diskusi sama orang Islam, tapi orang Islamnya itu dipilih-pilih sama dia. Oh ini yang nggak pernah diskusi saya naikkan, terus kemudian dimalu-maluin di situ, dibuat malu di situ. Nah, orang-orang seperti dia itu perlu saya kasih cengengesan saya begitu loh. Perlu itu. Tapi kalau Dinda Cornelius ini memang tidak seperti RK, yo saya kasih tempat yang luar biasa bagus gitu loh untuk berdiskusian ini. Offline boleh, online juga boleh. Naik ke sini Dinda Cornelius, kita diskusi. Kalau nggak gitu silakan disimak penjelasan saya nanti jam 12.30 ya. 15 menit lagi, betul nggak Bang Fandi? 15 menit lagi di channel Ardiansyah Reaction ya. Ya, di channel Ardiansyah Reaction. Jadi ini premier ya. Jadi nonton bareng nanti teman-teman ya, nonton bareng di channel Ardiansyah Reaction. 12.30, 15 menit lagi. Oke. Jadi nggak akan pernah diajarkan di gereja. Kalau gereja tahu ini, wah, bisa bangkrut nanti kan gerejanya kan. Lanjut. Teman-teman Aliteng, kalau masih mau ngobrol santai, masih mau diskusi santai, silakan kirim permintaan. Bahkan sekelas pendeta pun tadi nggak berani ya. Ketika diundang sama Bang Ardiansyah, sekelas pendeta pun itu nggak berani untuk melawan Bang Zuma. Memang luar biasa ya. Silakan kalau masih ada teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai, mau diskusi santai, silakan naik saja kirim permintaan. Temanya yang teman-teman Kristen kuasai aja ya. Silakan. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau diskusi santai. Ayo. Yang teman-teman di YouTube sabar ya, sambil menunggu teman-teman Kristen, kita nonton-nonton aja dulu kawan-kawan Muslim yang di YouTube Bang Ardiansyah, YouTube Bang Zuma, Bang Kores, Agi Kores, YouTube Ustadz Sugi, misalkan Bang Handi. Sabar aja dulu ya, kita menunggu teman-teman Kristen untuk bisa diajarin kembali. Jadi teman-teman Muslim juga yang ada teman-teman Kristennya yang bisa di-share-share, silakan di-share-share. Asal jangan gumasak ya teman-teman, asal jangan gumasak. Gumasak jangan, gumasak sama major jangan, dua tuh major sama gumasak nggak boleh, titik.
Nggak pakai koma itu, titik. Nanti kita diajar berangan-angan lagi kalau sama gue masak gitu. Masaha jangan, nggak usah masaha, sama aja. Lanjut Bang Ardi, mau ngomong apa tadi? Silakan. Enggak, bentar aku tak posting di. Aku tak turun dulu ya. Aku mau posting dulu ya. Enjay, siap Bang. Enggak, aku posting di sini aja. Ya, silakan teman-teman Kristen. Mungkin ada pertanyaan, mau bertanya ke Bang Zuma. Bang Zuma, ini kayak mana? Ini kayak mana? Silakan, kami kasih ruang kepada teman-teman Kristen. Misalkan juga teman-teman Kristen mau jual Yesusnya atau mau jual Bible-nya sama kami umat Islam, silakan. Kami menerima jualan teman-teman Kristen, tetapi kami sebagai umat Islam tahu kan kami ini umat yang kritis. Jadi ketika teman-teman menjual kue kepada kami, kita harus cek dulu proses pembuatan kue itu seperti apa. Enak nggak dikonsumsi, nggak bikin sakit perut nggak, bisa nggak selamat kalau kita makan itu kan kayak gitu. Silakan teman-teman Kristen, misalkan mau menyampaikan kenapa sih kalian masih belum percaya kepada Yesus? Kenapa tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Bla 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 dan sebagainya. Silakan. Kami terima, tetapi ingat kami ini umat yang kritis. Kami defensif sekaligus kritis. Ketika teman-teman Kristen itu menjual Yesusnya atau menjual Bible-nya kepada kami akan uji dulu layak nggak ini untuk dikonsumsi atau diimani. Silakan teman-teman Kristen. Kita ngobrol santai aja ya teman-teman Kristen ya. Misalkan ada teman-teman Kristen yang sudah ready, ayo naik silakan. Kita diskusi santai terkait tema misalkan, atau teman-teman Kristen mau bahas tema lain boleh. Kami menerima. Silakan teman-teman Kristen. Izin juga kalau misalkan tempatnya berisik, bising itu teman-teman Kristen, jangan dulu naik diskusi. Kalau bisa nanti tenang dulu tempatnya supaya tidak berisik. Nah, kami kasih ruang kepada teman-teman Kristen, silakan. Kalau Melvin Simanungkalit masih mau naik silakan, tapi kalau bisa menghindar dulu dari suara kebisingan biar tidak terganggu teman-teman ketika menyimak. Karena kalau ribut bising tempatnya itu jangan sampai tidak sampai apa yang dinarasikan karena nggak didengar karena berisik gitu loh. Silakan teman-teman Kristen. Yang mau ngobrol santai, yang mau diskusi santai silakan kirim permintaan saja. Tadi ada Bang Panda, kalau misalkan mau naik Bang Panda kirim permintaan saja. Tadi ada juga yang mungkin yang mau beliau tanyakan tapi tidak sempat tadi. Silakan kalau masih menyimak di bawah Bang Panda, silakan kirim permintaan. Jangan lupa di absen-absen juga ya teman-teman muslim ya. Yang belum absen, di absen-absen juga. Silakan teman-teman Kristen. Ini Bang Ardi masih mengupload kayaknya ya teman-teman ya. Bang Ardi masih mau mengupload video di Ardiansa Reaction. Sambil menunggu beliau, nanti teman-teman juga dinonton ya. Dinonton ketika sudah diposting oleh Bang Ardi. Silakan kalau masih ada teman-teman Kristen yang mau ngobrol santai, diskusi santai, ayo langsung kirim permintaan saja. Iya, udah kurang sekarang memang teman-teman Kristen itu udah kurang yang naik komal diskusi karena
ketika berargumen itu gampang kali terbantahkan, bahkan kepada Bible-nya sendiri itu gampang kali terbantahkan. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Bang Zuma kalau misalkan sudah sibuk, ada kegiatan beliau, nanti kita lanjut lagi sebentar malam. Kalau misalkan Bang Zuma belum standby kan. Bang Yudi, selamat siang Bang Yudi. Bang Ardi monitor, Bang Ardi. Bang Ardiansah, belum monitor ya? Siap, siap. Iya, sambil menunggu teman-teman Kristen, misalkan masih ada nanti yang mau naik ngobrol santai, diskusi santai, silakan teman-teman juga di tap layar dan di absen-absen juga. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan. Ini akibat kita kena pembatasan teman-teman ya. Itu live kalau sudah kena pembatasan itu biasanya viewer